Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang untuk teman-teman dalam kegiatan atau sesi kegiatan kita yang sudah kita lakukan dari 2 minggu yang lalu pada sesi acara Tembus Beasiswa IISMA 2022. Mungkin kemarin di awal minggu bulan Januari yang mengikuti kegiatan acara ini juga banyak menanyakan tentang hal teknis untuk bisa tembus di ISMA. Kita tahan pertanyaan itu dan kita siapkan untuk hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara langsung dari Awardi ISMA sendiri tahun lalu 2021, Ahmad Priyansyah yang sudah ada di antara kita. Halo Ahmad, Apri panggilannya teman-teman. Halo Apri. Halo Mas, halo. Selamat datang. Thank you, Mas. Kemudian juga ada Mehrunisa Ani. Hai Mas dan teman-teman. Selamat sore. Selamat pagi. Pagi dia, karena Mer masih di Turki teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Ulil Albab Surya. Halo Ulil. Halo Mas dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Keren banget kalian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Di kesibukan kalian menyediakan waktu untuk share ke teman-teman kita yang ada di sini. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, izinkan aku berbicara kasual ya teman-teman, untuk teman-teman partisipan dan juga speaker, karena biar lebih enak ngobrolnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan teknis, aku mau nanya dulu, pertama kali kalian tahu tentang IISMA? Mungkin kita ke Cordoba dulu, di Granada dulu mungkin. Ulil, silakan. Oke, pertama kali tahu itu sebetulnya dari temanku gitu Mas. Jadi di UII itu kan aku ikut satu komunitas CLI, Central Language of Improvement, yang emang stereotype anak-anaknya itu anak-anak ambis gitu lah. Jadi saya join ke situ biar ketarik ambisnya. Nah, terus ada satu partner saya itu namanya Rizal. Nggak tahu nih Rizal jangan-jangan ada di sini nih. Tapi yang jelas suatu saat ketika kami lagi kumpul, itu dia nanya gitu out of nowhere, kayak kalian pada ikuti ISMA nggak gitu. Saat itu kayak aku kayak nggak interest gitu, kayak nggak tahu ISMA itu apa gitu. Jadi pertama kali dengar itu, terus kemudian setelah 2 minggu ngobrol itu tuh baru aku cari tahu tentang ISMA, yang mana ternyata ketika aku cari tahu itu udah hampir telat gitu, tapi ternyata masih bisa. Nah sayangnya sebetulnya kan jadi kami berdua kayak ini jadi partnerannya mempersiapkan banyak hal gitu lah, ikut Duolingo-nya segala macam gitu. Ternyata yang katanya saya. Jadi agak sedih bareng Rizal. Oh, nggak awalnya apa-apa. dari situ. Awalnya dari teman. Awalnya dari teman. Tapi kalau nggak salah dia taunya dari Instagram IOUII. Instagram IOUII. Okay. Iya. Menarik. Yang harus digarisbawahi dari Ulil adalah walaupun mepet masih kekejar kok, tapi jangan mepet banget lah ya. Kalau Mer gimana? Kalau aku dari grup kelas, jadi kelasnya Serwili itu udah selesai perkuliahannya, terus udah mulai sepi. Terus Serwili nge-share pamflet ISMA gitu. Terus awalnya kayak cuma lihat doang, tiba-tiba di beranda Instagram muncul Ayo UII. Dan di situ kayak, oh kayaknya ini menarik deh gitu. Akhirnya ikut. Dan sama kayak Ulil, kayak persiapannya tuh ya seminggu sebelum deadline gitu. Karena infonya itu last minute banget ngelihatnya gitu. Oke, menarik. Kayaknya Apri udah tahu lama tuh, persiapannya juga matang banget. Iya, kalau aku mungkin agak beda sih Mas. Jadi kalau misalkan Mas Ulil dan Mbak Mer itu kan tahu dari grup, dari teman. Kalau aku kan gini, aku tuh tahunya karena aku sendiri magang di Humas UI lewat Student Journalist Community-nya. Dan kebetulan institusi UI yang kubawahin itu yaitu salah satunya adalah International Office KUI-nya UI, yang di sana kalau misalkan ada acara apapun di KUI aku diwajibkan untuk meliput. Nah, salah satunya acara ini aku lagi liputan juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi waktu awal-awal dulu sempat ada sosialisasi tentang ISMA yang diselenggarakan oleh UI bekerja sama dengan beberapa universitas lain yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Dan di situ awalnya aku niat datang untuk meliput doang. Tapi ternyata setelah ngelihat pemaparan tentang programnya, tentang fasilitas yang ditawarkan,
benefitnya. Aku tertarik untuk ikut, tapi ketertarikan itu sempat terhalang karena ngerasa belum pede. Kayak apa ya, jejak-jejak akademik non akademik itu masih belum banyak dibandingkan yang lain. Sempat ngedown mau daftar, tapi akhirnya di encourage sama teman-teman yang lain, udahlah daftar aja dulu, masih semester 3 juga, kalau nanti enggak terima tahun depan bisa belajar lagi, bisa daftar lagi. Nah dari situ sih Mas, aku mulai tertarik dan ikut ISMA-nya. Oke, dari cerita kalian memang macam-macam ya info. Ada yang dari I.O., ada yang engage dari teman kayak Ulil, dan Apri kebetulan bekerja untuk ngeliput acara itu di jurnalism. Nah, sebelum kita pindah dulu nih ke pertanyaan teknis, kalau boleh tahu ini Apri background-nya di mana nih? Ini foto sendiri atau? Oh, kalau ini foto sendiri Mas, aku ngambil sendiri. Wah, nah, kira-kira seperti ini jelasnya. Boleh diceritakan singkat di mana itu? Kalau ini dia di salah satu tempat wisata dan juga taman nasional yang ada di Brighton, kota tempatku tinggal kemarin, namanya Seven Sister. Di sini kita bisa hiking, yang di samping kanannya itu ada laut, terus di samping kirinya itu padang rumput luas. Seperti itu, Mas. Oke, keren banget. Mungkin teman-teman yang punya England Dream bisa datang dan berusaha untuk ISMA tahun ini dan bisa mengunjungi tempat ini. Kalau Ulil, di belakangnya apa tuh? Kalau ini adalah salah satu bagian dari Alhambra. Jadi Alhambra itu adalah kastil di Granada yang dulu dibangun oleh Muhammad I, dan itu salah satu tempat paling ikonik di Granada. Terus kemudian, oh iya, kalau misal lagi pandemi gini, untuk masuk ke sini tuh kita perlu bookingnya tuh kalau nggak salah 2 bulan atau berapa lama gitu. Pokoknya nggak bisa asal datang langsung beli tiket gitu. Dan yang menarik adalah kenapa saya milih pakai foto ini. Jadi dulu kan saya sekolahnya pernah di pesantren gitu. Jadi kita punya ada satu kamus tebel namanya Kamus Munjid gitu. Di Kamus Munjid itu tuh selain banyak definisi kata-kata, banyak juga foto-foto tempat yang bersejarah gitu. Bersejarah di dunia, baik di dunia Islam maupun Barat gitu. Nah, ketika saya mengambil foto ini, saya merasa ini kayaknya pernah lihat foto di Munjid dulu itu gitu. Ternyata sekarang bisa ngelihat gedungnya secara langsung dengan mata kepala sendiri. Alhamdulillah, dream come true. Ini berarti dekat dengan Mosquita ya kalau nggak salah. Iya, benar. Mosquita, iya, oke. Terima kasih. Mer, karena background-nya belum ada, karena juga masih study, jadi nanti kita ngobrol tentang Mer. Nah, aku mau tanya dulu untuk motivasi, karena motivasi ini penting buat teman-teman di sini. What is your biggest motivation untuk daftar ke ISMA? Kita tahu tadi kalian ada beberapa yang singkat banget punya waktu, tapi kalian push yourself to apply ISMA. Mungkin ke Mer dulu. Ya, kalau aku motivasi utamanya itu untuk broaden my cross-cultural understanding. Jadi selama ini kan kayak suka baca majalah-majalah dari negara-negara lain. Nah, Meher rasa dengan ikutnya ISMA ini, Meher bisa merasakan secara langsung culture, terlibat secara langsung dengan interaksi orang-orang di negara yang ingin Meher ikuti. Negaranya itu negara Turki. Mas, punten ya agak sedikit terdistract karena ada mbak-mbak yang bersih-bersih. Enggak apa-apa, santai. Masih clear kok. Ya. Terima kasih Mer untuk ceritanya. Kalau Apri, your motivation apply ISMA kenapa? Oke, kalau motivasiku pertama memang ini Mas pengen nerapin teori HI biar nggak cuma belajar hubungan internasional tapi bisa jadi pelaku langsung lewat mobilitas internasional. Itu yang pertama. Yang kedua gini, aku datang dari desa yang kadang anak-anak desa jangankan merantau ke luar negeri, untuk merantau ke ibu kota provinsi aja itu takut, ngeri, apalagi ke Jawa atau ke luar negeri. Dan aku pengen nunjukin ke adik-adikku yang ada di sini, ayo loh kita walaupun dari desa, tapi kita bisa melancong ke berbagai negara. Dan aku ngeliat bahwa lewat ISMA ini salah satu caraku untuk bisa nunjukin itu ke adik-adik yang ada di sini, untuk bisa motivasi mereka biar berani bermimpi walaupun dari desa, tapi kita bisa bermimpi untuk menggenggam dunia. Seperti itu, Mas. Keren. Selalu optimis dimanapun berada. Kalau Ulil gimana? Kalau aku sebetulnya ada dua nih. Kalau yang pertama yang sederhananya itu karena udah kangen kuliah offline banget gitu.
Jadi karena udah lama kuliah online, kayak belajarnya itu hanya mengikuti sesi Zoom gitu. Jadi pengen banget untuk datang ke kelas lagi gitu, terus bisa ketemu dengan teman-teman nyata, gitu. Bisa ngobrol sama dosennya juga. Terus kemudian yang kedua itu sebetulnya kan awalnya aku nyari mata kuliahnya itu adalah yang berhubungan dengan informatika gitu, meskipun pada akhirnya nggak ngambil mata kuliah yang berhubungan dengan itu gitu, ada mata kuliah cultures, tapi pada awalnya pengen ngevalidasi apakah materi tentang engineering yang didapat di UII itu udah keep up dengan kurikulum yang dipakai di universitas-universitas di luar negeri gitu. Pertama awalnya kayak gitu, jadi pengen tahu seberapa sama atau seberapa beda atau bagaimana perbedaan pembelajaran yang ada di Indonesia dan yang di luar negeri gitu. Motivasinya awalnya itu. Tentu selain itu juga pengen mengeksplor banyak hal baru gitu ya, karena kuliahnya di tempat baru gitu. Terus kemudian bisa ketemu banyak orang juga. Awalnya gitu motivasinya. Oke, menarik sekali karena berbagai macam motivasi, ada cross cultural learning process untuk Mer, kemudian Apri bilang representatif anak-anak di desa yang punya mimpi, sedangkan Ulil punya adjustment course yang ada di UI dengan di sana apakah bisa apakah sudah bersaing atau kompetitif atau enggak gitu. Menarik. Mungkin teman-teman di sini yang akan coba mendaftar IISMA tahun ini mungkin dicari tahu dulu motivasi kalian apa agar bisa memperkuat dokumen kalian nanti ke depan. Kita ngomong teknis sekarang. Setelah kalian tahu info tentang IISMA, apa yang kalian lakukan untuk pertama kalinya? Mungkin dari Granada, Ulil? Awal itu, Oke, jadi ketika pertama kali, kan tadi saya sempat mention bahwa ketika saya tahu infonya itu, pendaftaran itu udah hampir tutup gitu. Pendaftaran hampir tutupnya itu saat itu di internal kampus. Jadi kan ada dua proses, ada nominasi di kampus, jadi kita dicek dulu apakah eligible atau tidak gitu. Terus kemudian nanti baru dapat nominasi. Nah saat itu udah hampir telat nih deadline-nya. Jadi yang pertama sekali banget aku lakukan adalah ngontak Miss Ilham gitu. Saya ngomong saya apa kalau boleh tahu? Saya baru tahu infonya soal IISMA gitu. Terus apakah masih ini belum telat ya, jadi masih kayak ada 1 hari atau 2 hari gitu aku lupa. Ini udah aku baru tahu gitu. Terus saya baru tahu, kemudian saya baru mengabari jurusan juga untuk minta surat rekomendasi dari jurusan. Terus kemudian ini mungkin prosesnya bisa makan 1 atau 2 hari. Yang mana kalau misal 2 hari itu berarti pendaftaran internal kampus sudah telat gitu. Apakah misal saya boleh dapat keringanan untuk perpanjangan itu gitu. Yang alhamdulillah ternyata memang dari internal kampus di IO-nya itu diperpanjang, dan kemudian dari jurusan aku sendiri juga nggak berlama-lama gitu, langsung 1 hari besoknya langsung bisa dapat. Itu yang pertama kali banget. Baru kemudian aku nge-research lagi apa aja requirement-nya yang lain. Oke, setelah tahu mepet, kamu konfirmasi dulu ke KUI ya, IO. Iya, konfirmasi. Oke, berarti collecting information is also needed ya untuk aplikasi. Iya, dan itu komunikasi sama pihak-pihak yang bantu kita itu juga penting banget biar kita nggak sendirian. Dan alhamdulillah yang di UII merasa sangat terbantu sekali ya, Pria. Jadi sangat difasilitasi, komunikasinya juga sangat dibantu gitu. Iya, Bu Ilham ya, bukan aku ya. Iya. Bu Ilham. Semuanya sih sebetulnya. Oh, semuanya. Oke. Oke, terima kasih Ulil. Menarik sekali. Mungkin teman-teman bisa diambil pelajaran dari Ulil gimana untuk mempersiapkannya. Dari Apri? Oke, kalau aku yang pertama kali kulakuin adalah ngelihat ininya sih Mas, ngelihat English certificate yang dibutuhkan itu apa. Dan aku ngelihat kira-kira dalam jangka waktu yang kumiliki, mana sih dari ketiga jenis yang ada, TOEFL, IELTS, terus Duolingo English Test itu mana yang kira-kira memungkinkan untuk bisa aku ikutin tesnya dan aku bisa lulus di sana. Karena kemarin aku memang tahunya di awal, tapi rentang dari sosialisasi sampai penutupan pendaftaran itu cuma 1 bulan atau 1,5 bulan. Dan aku kayak miser lagi, kira-kira kemampuanku kalau misalkan IELTS seperti apa? Apakah waktu untuk IELTS itu cukup atau enggak? Karena kan kalau IELTS dan TOEFL kadang ada jadwal sendiri. Kita nggak bisa
tes semau kita. Jadinya aku akhirnya lebih milih ke Duolingo English Test karena itu yang sangat memungkinkan untuk kelakuin. Dan benar sih katanya Mas Ulil tadi, aku juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin nggak cuman prodi, nggak cuman IO, tapi karena aku juga punya kewajiban di pesantren UI, jadi aku juga komunikasi ke sana, izin gimana konsekuensinya kalau seandainya aku berangkat, sedangkan di sana ada kuliah. Seperti itu sih Mas. Karena Benar, gimana benar. ya, pamit itu perlu, selain kita minta izin juga minta doa. Seperti itu Mas. Benar sekali. Wah, itu bisa aku highlight ya. Jadi teman-teman, yang dari dua pembicara kita yang harus ditekankan adalah komunikasi. Karena kalau kalian menarik diri dari komunikasi, bertanya, cari informasi segala macam, ya ketinggalan. Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan komunikasi. Kita dengar dari Mer. Mer gimana? Hal pertama yang Meher lakukan waktu itu karena Hamin seminggu, pokoknya Hamin 8 harian itu Meher konsultasi sama bunda sama ayah. Jadi kayak ini kira-kira gimana karena cuma 8 hari gitu dan TOEFL Meher saat itu udah expire dan dapat approval dari bunda sama ayah. Terus Meher mengikuti informasi yang di grup ISMA UII dan setelah itu Meher langsung ikut tes yang paling simpel yaitu Duolingo English Test gitu. Oke. Kita mau tahu halo Maaf, Mas. teman-teman, Ya, Barusan nyambung lagi, Mas. bisa Iya. baru nyambung lagi. Oke. iya betul. Kita teman-teman mungkin mau tahu karena banyak yang nggak tahu tentang Duolingo, cara daftarnya, kemudian berapa, terus program apa yang harus dipilih. Mungkin bisa di-share, siapa yang mau share mungkin? Apri? Oke Mas, jadi kalau misalkan Duolingo English Test itu menurutku ya di antara 3 opsi yang ada itu yang paling simpel karena kita bisa tesnya lewat online dimanapun dan kapanpun dan kita bisa kayak daftar sekarang tes besok itu bisa. Terus juga kalau misalkan teman-teman belum familiar tentang Duolingo English Test, pengen uji coba segala macamnya, itu bisa buka di website mereka. Ada beberapa kali uji coba yang bisa kita ambil. Dan untuk sesi-sesinya sendiri di sana ada sesi speaking, terus juga ada writing, terus juga ada sesi memilih bahasa Inggris yang benar berdasarkan tulisannya. Nanti kita dikasih daftar kata-kata dalam bahasa Inggris dan kita lihat mana yang tulisannya benar, mana yang tulisannya salah. Nanti yang dipilih yang benar yang mana. Terus yang kedua itu ada juga listening. Listeningnya itu hampir sama dengan memilih kata-kata bahasa Inggris tadi, tapi ini berdasarkan pronunciation-nya. Mana pronunciasinya yang benar, mana yang salah. Jadi itu agak lumayan tricky Mas untuk untuk listening dan juga memilih kata-kata tadi. Itu sih Mas. Berarti, mungkin ada tambahan. Berarti kalau cara mendaftarnya gimana? Apakah lewat aplikasi atau kita transfer bank atau gimana? Kalau untuk daftarnya kita lewat ada aplikasinya, bisa lewat internet juga nanti. Terus untuk pembayarannya bisa menggunakan PayPal, kemudian kartu kredit untuk pembayarannya. Oke, menarik. Nah, itu teman-teman, dan Mer sudah drop link Duolingo-nya di sana. Dan tadi Apri juga ngasih tahu kalau kalian bisa ambil trial dulu untuk tes dan mencoba-coba dulu. Ya harapannya bisa kalian coba sedini mungkin biar bisa prepare well untuk daftar untuk dokumennya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang dokumen persiapan. Dari sebanyak dokumen, nanti kita akan recap dokumen apa aja yang diperlukan di akhir, biar nanti teman-teman yang di sini bisa gampang untuk notisnya. Dari sekian banyak dokumen apa yang pertama kali kalian suggest atau kalian harapin teman-teman yang mau daftar nanti itu nyiapinnya lebih dini, lebih awal. Mungkin Mer dulu. Kalau untuk persiapan dokumennya, aku sarankan lebih ke transkrip nilai sama English Proficiency Test. Karena transkrip nilai ini adalah track record nilai kalian dari semester 1. Jadi buat teman-teman yang dari semester 1, itu bisa mulai kayak doing the best di setiap assignment, karena bagaimanapun transkrip nilai itu bakal dilihat banget gitu.
Kemudian yang kedua itu English test. Jadi English test itu bukan yang kita tes, wah langsung gede nilainya, enggak. Jadi harus simulasi dulu sebelumnya, belajar dulu. Dan bahkan mungkin kalau bisa persiapannya dari semester 2. Kalau ada uang tabungan bisa nyisihin uang untuk ikut TOEFL atau IELTS simulation test kayak gitu. Oke, kalau Mer berarti transkrip nilai ya berarti ya. Oke, itu kalau boleh tahu Mer kalau mau transkrip nilai dibawa kemana? Maksudnya ada jasa atau ke fakultas? Di-upload. Oh, kalau yang Transkrip I see, I see. Di fakultas. fakultas ya. Berarti Iya. transkrip kalian itu kalian cetak, kemudian dibawa ke fakultas untuk ditranslate gitu ya? Sebenarnya bukan translate, apa ya namanya? Apa? IPK ya, iya nggak sih Apri dan Ulil? Apa nih? Transkrip skor, Oh ya, academic IPK, score. IPK. Ada Ya, IPK. Jadi bisa mengajukan ke fakultas, nanti dapat tanda tangan, nanti langsung keluar nilai kita dari semester 1 sampai semester di mana kalian akan daftar. Oh Gitu. gitu. Oke. Ya. Cukup jelas. Terima kasih Mer untuk infonya. Jadi kalian bisa hubungi fakultas untuk menanyakan hal itu karena sejujurnya kalau boleh curhat secara teknis itu nggak bisa dibantu sama IO karena kalian harus ke fakultas dulu untuk masalah dokumen. Untuk dari Apri gimana? Apa yang harus disiapkan sedini mungkin untuk dokumennya? Aku setuju sih Mas sama yang disebut Mer tadi masalah apa namanya English certificate ya, itu penting banget disiapin dari sekarang. Dan satu lagi gini, memang Duolingo English Test itu kita bisa ambil tes kapanpun dimanapun. Kayak misalkan kami bertiga nih dalam waktu sebulan bisa ngambil Duolingo English Test, atau malah Mas Ulil dan Mbak Meren ini cuma waktu seminggu kan. Tapi gini, walaupun dia bisa diambil kapanpun dimanapun, universitas yang menerima Duolingo English Test itu masih terbatas. Jadi siap-siap aja kalau misalkan teman-teman cuma bergantung dengan Duolingo English Test, siap-siap aja nggak bisa memilih universitas yang benar-benar teman-teman inginkan, karena bisa jadi univ tersebut belum menerima sertifikat Duolingo English Test itu. Jadi sedini mungkin dipersiapkan dengan baik. Terus juga saingan teman-teman nanti bakal datang dari seluruh Indonesia, apalagi ISMA sekarang udah menyebar ke seluruh Indonesia informasinya, udah banyak selebgramnya ISMA yang share informasi lewat reels mereka, lewat story mereka, lewat postingan mereka, yang saya prediksi lewat hal itu bisa membuat peminat ISMA jadi semakin banyak. Jadi siap-siap untuk bersaing. Kalau kemarin kami bersaing dengan 2.500, berarti nanti kan bakal mungkin lebih lagi. Dan saya yakin orang-orang itu punya IPK yang tinggi-tinggi, punya skor bahasa Inggris yang tinggi-tinggi, jadi harus benar-benar diseriusin dari sekarang kalau benar-benar niat untuk daftar ISMA seperti itu. Mantap Apri. Warning, bukan warning ya, itu kayak apa ya? Sebenarnya itu support sih kalau aku melihatnya. Jadi harus prepare well sebelum kalian daftar. Dari Ulil dulu kemarin dokumen apa yang paling pertama disiapkan sedini mungkin? Ada rekomendasi? Kalau yang awal banget itu sertifikat bahasa, tapi aku pengen nambahin yang poinnya Apri tadi. Teman-teman untuk milih sertifikasi bahasa apa yang mau diambil, itu ngelihat requirement yang diminta sama universitas, dan itu ada. Tapi aku nggak punya dokumennya, kayaknya hilang gitu. Tapi ada list host university, itu mereka minta IPK minimal berapa, terus kemudian sertifikat bahasa yang diterima apa aja, kemudian skornya masing-masing itu berapa gitu. Nah, contoh kalau misal teman-teman pengen dapat NTU, itu dia nggak bisa nerima Duolingo, dia cuma nerima IELTS kalau nggak salah, dan itu nilainya berapa gitu, terus IPK-nya minimal 3,8. Nah, itu yang perlu NTU, Nanyang Technological University. Oh, Singapura ya? Di Singapura. Oke. Maka itu perlu, jadi ada dua pendekatan sih. Jadi teman-teman nanti harusnya update lagi ya list university-nya itu apa aja dan mereka nawarkan course apa, jadi teman-teman bisa lihat course yang teman-teman tertarik dulu gitu. Kalau misal aku dulu nyarinya emang langsung course yang engineering apa gitu, ternyata dapatnya University of Pisa, terus kemudian aku cek requirement-nya ternyata bisa pakai Duolingo, dan IPK-nya kalau nggak salah kalau Pisa hanya 3
kalau nggak salah. Nah, itu perlu dicek itu dulu. Jadi teman-teman nggak asal daftar nih, perlu disiapin strateginya dulu. Terus untuk dokumen dan course-nya. Kalau yang aku siapin dulu pertama itu sih, English test, dan itu teman-teman memang harus belajar dari sekarang. Kalau saranku ya, kalau misal nggak terbiasa. Oh ya, sedikit cerita buat yang Duolingo, itu aku ngambil tesnya 2 kali, by the way. Karena yang pertama itu agak panjang ya. Jadi ketika ujian itu ketutupan sini dulu. Itu aku pikir kalau hijab tuh nggak masalah gitu. Ternyata ketutupan rambut aja nggak boleh. Jadi tesnya fail, terus harus ngulang. Jadi nggak keluar skornya. Tapi kalau Duolingo itu kalau misal karena kendala teknis, kita nggak perlu bayar lagi. Kecuali kalau misal udah keluar nilainya, terus kemudian kita nggak puas, kita mau retake, itu baru perlu ngambil. Tapi kalau karena kendala teknis, bisa diulang sampai 2 kali. Oke, udah ya Ulil ya. Soalnya tadi terakhir, oke. Ya, tadi Ulil juga menceritakan tentang pengalaman mengikuti seleksi ISMA. Salah satunya itu sebenarnya pertanyaan kita selanjutnya. Juga tentang bagaimana proses ngambil Duolingo-nya. Mungkin Apri punya pengalaman menarik atau lucu selama seleksi mengikuti ISMA? Pengalaman unik dan lucu apa ya Mas? Mungkin ini sih Mas, misinformasi ya. Jadi kemarin itu saya agak misinformasi terkait dokumen yang disyaratkan untuk dikumpul. Itu sebenarnya kita cuman wajib untuk mengumpulkan KTP dan atau KTP aja kalau misalkan pas lagi lagi daftar. Tapi saya kemarin itu nangkepnya itu bukan KTP tapi paspor. Akhirnya buru-buru untuk bikin paspor. Itu lagi suasana lebaran, ngeburu-buruin orang tua untuk jauh-jauh ke kota sana untuk bikin paspor, sampai mesen travel pokoknya sangat buru-buru lah. Padahal sebenarnya itu hal yang nggak perlu dipersiapin dari sejak dini gitu. Karena kita cuma butuh KTP aja. Dan mungkin pelajaran buat teman-teman kalau misalkan ada informasi apa itu dibaca dengan baik biar enggak wasting money untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Oke, seru banget Apri. Kasihan ya jadi orang tua Apri ya. Soalnya harus datang ke kota untuk ngurusin sesuatu yang bisa diurus nanti. Tapi nggak apa-apa, pasti ada hikmahnya untuk itu. Mer mungkin bisa cerita, tadi Ulil udah cerita tentang bagaimana dia tes Duolingo yang harus diulang dan segala macam. Apri tentang paspor dan KTP yang ketukar. Terus kalau Mer gimana? Kalau Meher adanya pengalaman yang menegangkan. Jadi sebelum pokoknya udah H-5 itu Meher belum tes bahasa Inggris dan di situ harus pakai kartu kredit kan di situ. Meher orang tua Meher nggak ada yang punya kartu kredit, keluarga Meher juga nggak ada. Nyari-nyari susah banget. Sampai 2 harian itu nggak dapet. Sampai kayak wah ikut nggak ya. Dan ternyata dapat info dari teman bisa pakai kartu Genius. Dan akhirnya pakai punya Om Meher gitu. Jadi itu nyaris nggak ikut ISMA karena kesusahannya nyari platform bayarnya pakai apa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan Genius atau nyari tahu orang-orang yang bisa membantu. Oke, berarti Genius bisa dipakai teman-teman untuk pembayaran. Di sini di kolom komentar sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menanyakan hal ini. Pertama dari Nabila, dokumen apa saja yang ditranslate ke bahasa Inggris dan apakah setelah wawancara ada dokumen yang perlu dipersiapkan lagi setelah wawancaranya? Mungkin Mer dulu. Setelah wawancara Meher nggak yakin ada sih. Kalau Ulil sama Apri mungkin? Kalau kasusnya di aku kemarin itu sebetulnya kalau aku pribadi kayaknya nggak ada sama sekali yang perlu ditranslate ke bahasa Inggris sebetulnya karena itu requirement dari kampusnya. Tapi mungkin ada kampus lain yang meminta kayak semacam transkrip yang udah diterjemahkan. Tapi kalau misalnya aku sendiri kemarin nggak ada. Apri ada nggak?
Oke, Apri? kalau misalkan untuk kampus sama sih, mungkin ini aja transkripnya. Dan aku lumayan beruntung karena aku kan masuk IP-nya UI yang itu transkrip nilainya udah bahasa Inggris, jadi nggak perlu translate lagi. Cuman kalau misalkan untuk persyaratan visa, memang ada beberapa dokumen yang perlu di translate, Mas. Misalkan kartu keluarga, akte kelahiranku, akte kelahiran ibu, ayah, terus KTP. Itu dokumen yang perlu ditranslate dan itu juga diurusnya pas ngurus visa. Jadi mungkin nggak tahu sih apakah Spanyol dan Turki mewajibkan untuk translate dokumen untuk visa atau enggak. Cuman kalau misalkan UK kemarin diwajibkan untuk translate itu. Tapi sebelum pendaftaran, sebelum kalian diterima dan wawancara, itu dokumen apa aja yang harus dalam bahasa Inggris? Maksudnya di awal, dokumen di awal. Mungkin Apri? Ini aja sih, apa namanya, transkrip nilai dan juga ini ya kemarin apa namanya, surat rekomendasi. Berarti Dan itu dari IO. Oke. Berarti surat rekomendasi dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris gitu ya? Oke. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, Nabila mungkin menjawab pertanyaan Nabila yang harus dipersiapkan itu dalam bahasa Inggris. Kalau Nabila tidak tahu, itu bisa ditranslate di fakultas biasanya, atau mungkin bisa pakai third party yang banyak jasa-jasa translate di luar sana yang berbayar gitu. Sebelum kita ke Josi, ini udah ada yang raise hand, Hanuga Fatur. Silakan Hanuga untuk pertanyaannya. Permisi Bapak-Bapak dan Mas-Mas sekalian, suara saya terdengar jelas mungkin. Jelas sekali, Saya silakan. ingin menanyakan mengenai teknis SKS-nya, Mas. Kan di program ini kan yang saya baca dia transfer SKS 20 SKS kan. Nah, di UI sendiri kan SKS itu kan ada S1 untuk S1 kan 140 SKS. Nah, di jurusan fakultas apa industri itu kan dia ada beberapa jalur itu. Nah, kita kalau apply di beasiswa di ISMA itu, di model ISMA itu mengurangi jumlah SKS yang mana ya? Apakah jalur cepat atau jalur lambat? Dan ketika kita mau mendaftar itu proses transfer SKS-nya bagaimana? Dan itu single degree atau double degree? Terima kasih. Oke, tentang konversi SKS dan total SKS. Ini teknis banget pertanyaannya. Terima kasih. Challenging banget. Siapa yang mau jawab duluan? Ini Hanuga informatika bukan ya? Aku mau confirm dulu. Iya, informatika. Oke. Berarti Ulil, karena adik tingkatnya ya. Ulil, silakan. Jadi aku cukup paham dengan pertanyaannya Hanuga nih. Pertama, kalau misal soal jalur cepat atau jalur lambat, itu untuk saat ini itu yang hanya yang diakui oleh pihak jurusan itu untuk jadi penjaluran tahun keempat itu hanya magang gitu. Jadi studi independen terus ISMA itu sampai saat ini setauku belum bisa digunakan untuk menggantikan penjaluran tahun keempat itu, kecuali program magang Kampus Merdeka itu bisa untuk jadi jalur tahun keempat. Nah, terus kemudian yang masalah SKS tadi, kalau misal setauku ya nanti tolong dikoreksi Apri dan Meher. Jadi kita kan dikonversi menjadi 20 SKS dan itu seingatku, dan ini kalau misal di informatika setauku kemarin itu akan menggantikan porsi mata kuliah pilihan. Jadi kalau di informatika itu ada mata kuliah wajib, kemudian ada juga kita perlu ngambil mata kuliah pilihan yang bobotnya sekian SKS gitu. Nah, ini mata kuliah yang kita ambil ini 20 SKS. Ulil, sinyalnya putus-putus. Sorry, Ulil. Bisa. Suaranya putus-putus, Ulil. Ini Ulil ya, bukan aku ya? Iya, Mas Ulil, Mas. Mungkin Apri mungkin atau Mer yang bisa bantu untuk ngejawab tentang SKS, tentang bobot dan konversinya ke SKS kita di UII. Mer mungkin? Ya, mungkin kalau prodinya Ulil informatika itu hanya mengganti mata kuliah pilihan, kalau nggak salah tadi disebutkan seperti itu. Kalau Mehar itu menggantikan
mata kuliah yang Meher ambil di semester yang sedang Meher daftar. Gitu. Oke, Itu sih. berarti semester berapa menggantikan di semester itu juga gitu ya? Iya. Nah, dalam prosesnya kita tetap harus konsultasi, kabar mengabari prodi, kaprodi, DPA gitu. Karena mereka yang akan Oke. mengarahkan matkul mana yang harus diambil, teknisnya seperti apa. Karena tetap saja setiap prodi itu memiliki ketentuannya masing-masing. Gitu. Oke. Mungkin Ulil bisa diselesaikan yang singkat terakhir Jadi tadi. tadi sampai mana ya dengernya? Tadi aku ngomong tiba-tiba kok pada nge-freeze ternyata jaringan. Iya, jaringan tadi. Tadi tentang mengganti Mau mata mata kuliah. kuliah pilihan. Ya, Nah, jadi kalau misal teman-teman apply-nya itu di semester 4 atau 5, itu nanti bisa menggantikan mata kuliah pilihan yang nanti bisa langsung habis itu lanjut untuk menyelesaikan tahun keempat nih kalau kasusnya di informatika. Sementara kalau misalnya kasusku kemarin nih, jadi aku daftar itu di semester 5, di semester di semester 6. Jadi mengikuti ISMA-nya itu di semester 7. Nah, di semester 6-nya itu aku ikut program Kampus Merdeka yang lain, ada ikut Bangkit. Jadi semester depan ini baru akan mengambil jalur tahun keempat, yang mana udah bisa dipastikan nanti aku selesainya di semester 9 nih, gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya kesempatan bisa langsung daftar di semester 4 atau 5 langsung daftar aja biar nanti nggak telat untuk menyelesaikan kuliahnya. Tapi kalaupun misalnya telat, worth it banget sih. iya. Exposure-nya dapat gitu kan. Experience-nya juga dapat. Iya. Tapi usahakan ya itu bisa tepat waktu. Oke. Apri ada tambahan mungkin sedikit sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Apa ya, sebenarnya udah disampaikan semua sih sama Mbak Mer dan Mas Ulil tadi. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk konsultasi terus dengan prodi terkait memilih mata kuliah di sana nanti, karena gimana pun juga nilai-nilai ini akan balik lagi ke prodi, akan balik lagi ke kebijakan prodi, apakah akan dimasukkan kepada SKS selama belajar di kampus masing-masing ataukah enggak. Sehingga komunikasi dengan prodi itu cukup penting, karena kadang ada beberapa prodi yang harus mengambil mata kuliah berdasarkan prodi itu, berdasarkan jurusan itu. Kayak misalkan aku di HI, aku harus benar-benar ngambil yang berhubungan dengan HI, jangan yang jauh dari HI. Misalkan psikologi aku nggak bisa ngambil, padahal teman-teman yang lain banyak yang ngambil psikologi di Sussex. Seperti itu, Mas. Oke, menarik. Mungkin itu juga menjawab pertanyaan dari Josi Andreas Saputra. Kayaknya jurusannya nggak ada lock major deh, jadi bisa pilih dari jurusan mana aja ya. Kalau tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian kamu hanya butuh melakukan penyesuaian SKS yang sesuai dengan jurusanmu di sini. Jadi kamu harus ngulik sendiri di partner university-nya gitu. Dari Aprilia KD, izin bertanya Kak, kalau baru masuk semester 4 itu bisa mengikuti beasiswa ISISMA nggak ya? Apri? Bisa kok. Aku kemarin daftarnya di semester 4. Semester 4. Bisa, ya. Aprilia KD. Jadi jangan pantang menyerah ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari IGD Putu Eka. Untuk melihat list universitas tujuan yang bisa menggunakan Duolingo English Test di mana? Ada nggak sih itu? List Tadi udah share. Oke. Udah share. Oke, bisa lihat di situ ya IGD. Terima kasih. Kemudian Azmi menanya untuk prodi atau kelompok ilmu yang dipilih selama ISMA itu perlu sejurusan dengan di kampus UI atau disarankan berbeda? Ini sebenarnya sudah dijawab, cuma mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Mer, mungkin? Ya, karena visinya Kampus Merdeka, jadi sangat disarankan untuk memilih mata kuliah di luar prodi kita gitu. Tapi balik lagi, tetap harus konsultasi sama prodi masing-masing karena sistem konversi juga dari mereka gitu. Gitu. Jadi tetap harus komunikasi ya dari Mer. Dari Sila Farsidia Putri, halo semuanya, aku ada beberapa pertanyaan. Oke, lalu pertanyaannya apa? Kamu nggak tuliskan. Itu di bawah kalau nggak salah, Mas. Oh, ke bawah ya, oke. Nanti ya berarti kita harus ke Marjan Hidayat dulu. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika memilih universitas tujuan? Nah, ini kayaknya penting untuk membangun inner state dari para aplikan. Saya harus apa nih? Gua harus apa nih? Gitu. Mungkin dari Ulil.
Kalau dari aku ya, ini sebetulnya nanti ada nyambung dengan di bawah, ada pertanyaan nyambung. Cuma yang pertama kali itu kita harus mengukur kemampuan diri dulu gitu. Tapi maksudnya gini, kita kan pertama itu yang kita lihat atau yang akan kita ambil itu nanti kan mata kuliah gitu. Ulil kalau ngomong langsung hilang ya. Ini Dan kita perlu tahu Ulil, sorry putus-putus Lil. Sinyalnya kayaknya unstable lagi. Mungkin Apri atau Mer yang bisa bantu? Ya, kalau dari aku, pertama itu matkul, karena kan setiap univ menawarkan matkul yang berbeda. Nah, pastikan bahwa matkul yang kamu ambil, walaupun di luar prodi, itu matkul yang kalian ingin pelajari dan kalian sukai. Yang kedua itu English test, karena setiap univ itu bakal ada minimal skornya, kalian harus perhatikan itu. Jangan sampai minimal skornya 110 misalnya, dan skor kalian 110. Kalau bisa sih di atas itu 20 atau 10. Gitu dari aku. Aku mau lanjutin pertanyaan itu. Berarti baiknya sebagai aplikan ISMA itu more realistic atau more idealis? Maksudku, aku punya semuanya pas-pasan nih. Aku bisa requirement-nya pas untuk masuk, misalnya katakanlah yang let's say Oxford gitu. Terus aku masuk ke situ. Gimana pendapat kalian dengan requirement yang pas gitu, bukan nggak lebih? Kalau menurut aku, kalau misalnya kamu suka banget dengan matkul yang ditawarkan oleh univ itu, go ahead. Tapi kamu harus melihat, walaupun misalnya English test aku kecil, wah ternyata IPK aku gede. Nah, itu poin plus banget gitu. Jadi nggak hanya English test yang dilihat, tetapi academic score juga. Dan track record kalian selama kuliah gitu. Oke. Track record maksudnya gimana nih, Mer? Track record Kegiatan? itu, ya kayak misalnya prestasi-prestasi akademik yang kalian ikuti, itu kan nanti bakal masuk di esai. Dan itu juga menjadi pertimbangan ISMA untuk menerima kita. Gitu. Jadi Oke. tidak hanya mempertimbangkan English test, tapi aspek-aspek yang lain. Oke, menarik. Ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, karena ini banyak banget pertanyaan yang menggunung, takutnya nanti nggak sempat. Jadi ini untuk kalian, jadi akan ku bacain semua pertanyaannya. Josie Andrea Saputra, nanti rangkumannya kita upload, karena video ini akan kita upload di YouTube kita, YouTube IO. Nanti kita akan share di Instagram. Jadi kamu bisa tonton terus ya di situ. Koirunisa, izin bertanya Kak, boleh sharing tentang pengalaman wawancara dong? Terima kasih. Mungkin, is it okay to discuss about interview sections? Atau ada forbidden untuk diskusi? Gimana? nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Oke. Iya. Mungkin bisa kulit-kulitnya aja ya, takutnya nanti malah ini. Mungkin Ulil dulu, karena tadi Ulil keluar terus setiap ngomong. Sorry. Jadi, ini sebetulnya bukan rahasia sih. Cuma teman-teman nanti kan akan nulis motivation letter, yang mana itu harus solid kenapa teman-teman milih satu universitas dan kenapa milih mata kuliah itu sebetulnya motivation letternya itu juga udah ada pertanyaannya nih, tinggal dijawab. Nah, jawabannya itu yang perlu solid. Kita perlu ngasih tahu pengalaman kita kemarin yang relevan dengan ngambil course ini, terus kemudian gimana course yang kita ambil itu bakal relevan dengan goals personal kita yang ingin kita capai. Itu beneran pertanyaan kurang lebih seperti itu, dan itu bukan rahasia ya, karena nanti teman-teman ketika daftar itu dapat pertanyaan itu. Dan selama wawancara itu sebetulnya hanya ngevalidasi apa yang kita tulis gitu. Jadi teman-teman benar-benar bisa memastikan bahwa apa yang ditulis ini memang benar-benar dari teman-teman nih, bukan hasil ngejoki motivation letter ke Apri atau ke Meher gitu. Okay. Nah, maka conversation dalam bahasa Inggrisnya maka perlu dilatih juga. Oh, berarti in English ya? In English. Nanti dari pihak Kemendikbud atau dari pihak universitas sana yang interview? Dari Kemdikbud. Oke, berarti universitas penerima tidak akan interview lagi ya? Cuma menerima. Kalau di batch kemarin sih enggak ya, kecuali kalau misal nanti ada perubahan. Tapi sepertinya enggak sih. Iya, kayaknya take to time ya. Oke. Menjawab sekali dari Ulil, terima kasih Ulil jawabannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Koirunisa ya. Jadi wawancara itu
lebih kepada memvalidasi tulisan kalian, esai yang kalian tulis. Gitu. Nah, Desta menanyakan tentang tips untuk menulis esai. Mungkin Apri, mukanya soalnya kayak penulis. Oke, Silakan, kalau Apri. untuk tipsnya pertama ini sih Mas, balik ke pertanyaan yang pertama Mas Ade bilang tadi, apa sih motivasi kami untuk mendaftar? Dan mungkin itu yang akan saya tanyakan kepada teman-teman semua. Sebelum menulis esai, tanyakan kepada diri teman-teman apa sih motivasi teman-teman untuk daftar ISMA, dan apa motivasi teman-teman untuk ngambil univ tertentu, ngambil mata kuliah tertentu, dan coba bikin korelasi antara motivasi itu, posisi teman-teman sekarang, dan bagaimana keikutsertaan teman-teman di ISMA ini bisa berdampak untuk lingkungan sekitar teman-teman. Misalkan kayak saya tadi kan, saya ingin daftar ISMA karena saya pengen ngebuktiin loh, anak desa bisa loh mendunia. Nah, teman-teman apa sih motivasi yang teman-teman miliki yang bisa berdampak pada lingkungan di sekitar teman-teman. Dan cukup hal sederhana tapi dia impactful. Dan teman-teman harus tahu bagaimana cara untuk mewujudkan dampak tersebut seperti apa. Kalau misalkan saya kemarin, saya kasih contoh untuk mewujudkan keinginan saya itu, saya punya armada organisasi mahasiswa daerah yang bisa saya gunakan untuk mewujudkan impian tersebut dengan mensosialisasikan, menginformasikan kepada teman-teman bahwa kita bisa loh ke luar negeri dengan gratis. Oke, menarik Apri. Dari Mel? Ya, mungkin secara konten seperti yang Apri bilang, Meher akan menambahkan secara teknis. Jadi dalam menulis esai itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama clear secara gramatikal dan understandable. Jadi berarti kalian harus ada proofreading dan cek grammar gitu. Yang kedua concise. Jadi setiap esai, setiap satu soal itu ada 200 kata. Nah, maksimalkan 200 kata itu dan masukkan poin-poin yang menurut kalian penting. Singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga itu rasional. Jadi setiap poin yang kalian tulis itu dapat dipertanggungjawabkan dan reasonable gitu. Oke, suaraku kedengaran ya? Oke, terima kasih Mer untuk pemaparannya, detail banget dan teknis banget. Jadi yang harus kalian perhatikan itu. Untuk informasi selanjutnya, untuk proofreading itu ada jasa juga, atau mungkin kalian juga punya senior yang mau membaca atau proofreadingkan esai kalian. Jadi bisa digunakan untuk itu. Jadi nggak apa-apa dimulai dari sekarang untuk menyusun esai gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Khaira Endelsa, sorry pronunciation-nya salah. Ada tips trik untuk wawancara. Mungkin kalian pasti ada trik kan. Ini harus kita bahas juga. Tadi udah untuk bahasanya udah ya di bahasa Inggris. Jadi kalau trik wawancara ada nggak ya? Mungkin dari Apri dulu. Oke, yang pertama pastikan jaringan teman-teman stabil. Jangan keluar karena masuk. Zoom ya? Karena Zoom ya? Iya, iya. Kalau kami kemarin itu Zoom, Mas. Cuman nggak tahu kalau misalkan tahun ini apakah Zoom lagi atau diundang ke Kemendikbud, nggak tahu. Kalau seandainya nanti Zoom lagi, pastikan bahwa jaringan teman-teman stabil, karena itu sangat penting. Kemudian pakai pakaian yang rapi, sopan. Jangan sampai teman-teman wawancara tapi malah pakai kaos oblong. Suaranya kedengeran nggak, Mas? Dengeran, oke. Nah, jangan sampai pakai kaos oblong atau apa yang membuat penampilan teman-teman berasa kurang sopan. Dan yang ketiga, jangan grogi, walaupun mungkin orang baru dikenal. Ibu mungkin yang pewawancara nanti nama Zoom-nya ada profesornya, ada doktornya. Kadang kan kita langsung minder nih diwawancara sendiri ya? Iya. Ya Mas, langsung down sendiri kan. Iya, jangan down, walaupun apapun yang teman-teman hadapi nanti. Dan terakhir mungkin buatlah ruangan teman-teman untuk wawancara itu sekondusif mungkin, agar apa yang hendak teman-teman sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan suara mereka juga terdengar dengan jelas seperti itu. Oke. Dari Ulil, ada trik untuk wawancara? Sebetulnya kan habis wawancara itu aku sharing sama teman-teman ya, wawancaranya gimana. Ternyata yang menarik adalah ada yang wawancaranya cepat banget dan ada yang wawancaranya lama. Dan itu kita nggak tahu, nggak bisa memastikan apakah ketika sesi kita itu bakal pelan atau lama, dan yang membuat cepat atau lama itu kita juga nggak bisa memastikan.
Nah, maka sebetulnya yang disampaikan Afri tadi, kita harus bisa presentable gitu, terus bisa nggak grogi, karena kalau misal udah grogi itu bisa jadi pewawancaranya juga udah ngelihatnya kayak malas dulu gitu, bisa jadi gitu, dan nggak apa yang bikin mereka nggak mau ngulik lebih lanjut lagi gitu. Nah, maka harus kelihatan sopan, tapi jangan sopannya itu terus kemudian membuat ada banyak hal yang nggak teman-teman keluarkan atau ceritakan gitu. Jadi bisa harus proporsional tuh, antara bisa menceritakan academic achievement-nya dengan baik, terus bisa menceritakan goals yang teman-teman mau capai dengan apa, tapi tanpa menjadi sombong gitu. Karena kalau sombong malah nanti jadinya apaan sih gitu. Iya. Nah, itu makanya apa ya, kayak nggak ada pakemnya gitu. Makanya kita harus terbiasa dulu nih untuk melakukan conversation dengan cara yang baik, dengan cara yang teman kita ngobrol ini interest gitu dengan obrolan kita. Karena takutnya kalau misal udah nggak interest, udah istilahnya di skip gitu, misalnya kayak gitu. Takutnya seperti itu. Oke. Gitu sih. Terima kasih Ulil. Dari Mer? Ya, kalau dari Mehar, practice make perfect. Jadi harus latihan dulu mungkin sebelumnya, latihan wawancara sama orang tua atau sama peers. Nah, setelah itu juga harus relax karena ada beberapa pewawancara yang tidak hanya memvalidasi tulisan, tetapi juga menanyakan hal lain di luar itu gitu. Jadi kalau misalnya relax, itu akan dipastikan jawabannya juga ya enggak yang aneh-aneh lah gitu. Dan on track. Pokoknya tipsnya relax. Dan yang membuat relax itu adalah preparation yang oke. Gitu. Mungkin aku nambahin dari pernyataan pembicara tadi. Kalian mungkin juga bisa bikin possible question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan keluar nanti, kalian bikinkan list, kemudian kalian tanyain di diri kalian sendiri, kalian jawab sendiri. Of course in English. Kalau kalian butuh orang biar kalian melatih grogi kalian atau confident kalian, bisa invite orang lain, atau mungkin kalian bisa ngajak orang asing untuk ngobrol. Mungkin itu salah satu tambahan untuk persiapan atau trik untuk menghadapi wawancara. Terima kasih. Ini dari Fitri, mungkin langsung aku jawab. Untuk dapat tips bahasa Inggris dengan skor tinggi itu, salah satunya kamu tentu harus latihan. Tadi dari Apri udah kasih tahu Duolingo memberikan kesempatan kalian untuk nyobain tesnya. Kalau di Duolingo, mungkin kalau mau tes yang lain juga kalian harus butuh coba apa ya istilahnya, kayak simulation test. Itu banyak di Yogyakarta. Kalau Fitri di Yogyakarta bisa di search di mana misalnya IELTS simulation test atau TOEFL simulation test. Jadi bisa latihan dari situ. Of course dengan bahasa Inggrisnya mungkin di average ya, di tengah. Nah, ini dari Sila. Ini kayaknya untuk Ulil yang tadi terpotong. Terima kasih Sila pertanyaannya. Untuk tes Duolingo khususnya yang berhijab, kalau tidak salah ada aturan yang telinganya harus kelihatan. Kayaknya tadi udah dikasih tahu Ulil ya. Nah, kalau boleh tahu ini gimana ya? Apakah bisa tetap pakai hijab saat tes atau harus dibuka? Kemudian yang kedua untuk Ulil, masalah MK. Kalau boleh tahu proses konversi MK bagaimana? Apakah sesuai konversi ke MK yang sesuai? Boleh Ulil, silakan. It's for you all. Bentar, masalahnya yang pertama kasusnya aku nggak pakai hijab nih. Nah ya, itu masalahnya. Kalau Meher kemarin Duolingo juga atau gimana Meher? Iya, Mehar Duolingo. Jadi Dan itu gimana? ya kalau Mehar jadi pakai hijab tapi bagian telinga tuh dibuka. Ini kayak kalau waktu itu Meh pernah apply visa Schengen, ini sama kayak gitu. Jadi kita tetap pakai hijab dan telinganya dibuka gitu. Dan itu oke, approve, nggak ada masalah setelah itu. Gitu ya. Nah, Sila nanti kemudian, sorry Ulil, Sila nanti bisa berhubungan sama Mer gimana cara ngebuka telinga tapi tetap pakai hijab. Aku juga nggak tahu tuh di luar nalarku, tapi kalian perempuan kan biasanya jago tentang yang kayak gitu. Jadi bisa nanti. Silakan Ulil, lanjutkan. Nah, alhamdulillah jurusan informatika itu cukup mudah diajak kerjasama gitu. Jadi kalau misal awalnya dulu aku memang mata kuliah yang berhubungan dengan engineering itu supaya konversinya gampang. Tapi sebetulnya peraturan formal dari Kemdikbudnya itu harus dikonversi sesuai dengan apa yang kita ambil. Jadi nggak perlu ditransfer mata kuliah apa, dicariin mata kuliah yang sesuai. Itu harusnya kalau misal peraturan resminya nggak perlu seperti itu.
Cuma emang di beberapa universitas itu ada yang tidak mengimplementasikan hal itu. Jadi ada teman-temanku yang udah putus asa gitu lah, ini mata kuliah ini nggak bakal dikonversi nanti, cuma ada satu doang yang dikonversi. Teman-temanku ada yang mengalami hal itu. Tapi kalau misal kasus spesifik di informatika, jadi sebetulnya kan awalnya aku ngambilnya di University of Pisa nih, mata kuliah engineering, dan itu sudah aku konsultasikan ke dosen pembimbing akademik dan nggak ada masalah. Kemudian ternyata dipindah ke Granada dan perlu ngambil mata kuliah ulang, yang mana di sana nggak ada mata kuliah engineering sama sekali. Dan itu aku milih mata kuliahnya itu bareng sama kepala jurusan dan kepala prodi nih. Jadi aku milih mata kuliah di Granada itu bareng Miss Ilham, bareng Kak Prodi, bareng Kak Jur. Jadi karena mereka yang menyarankan dan mereka yang dalam tanda kutip memilihkan, ya mengencourage, ini mata kuliah ini menarik kok, menarik, jadi ini aja diambil nggak apa-apa gitu. Harusnya nggak jadi masalah. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya jurusan informatika itu kalau misal kasusnya di informatika itu sangat enak diajak kerjasama, asal teman-teman mau komunikasi gitu. Ya, benar sekali. Setuju sama Ulil, karena biasanya jurusan atau prodi dia mensupport untuk international exposure mahasiswanya. Jadi bisa didiskusikan sama pihak. Lanjut ya teman-teman, masih banyak pertanyaan, semoga kalian tidak capek. Kalau mau minum silahkan ya, tapi jangan kayang, karena nggak boleh, kurang senonoh kalau kayang gitu ya. Dari Josi Andreas Saputra, Kak, jurusan apa saja yang bisa ikut ISMA? Tadi udah dijawab ya Josi, boleh semuanya, nanti kamu sesuaikan aja mata kuliah di sana yang sesuai sama kamu. Kalau untuk esainya gimana Kak? Tadi juga sudah ya Septi, birasionalistik, kemudian kamu harus tahu visi ke depan, manfaatnya nanti mengikuti ISMA apa, dan juga harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Itu secara garis besarnya nanti tadi. Sebelum ke Prima Diani, ini pertanyaannya menarik, walaupun panjang udah aku highlight yang penting yang belum terjawab. Tapi sebelum itu ada yang raise hand, ini dari Naren. Naren, silakan Naren, pertanyaannya. Oke, makasih Mas. Sebelumnya siang buat Mas Mbak Wardi, izin bertanya perihal wawancara. Tadi itu kan juga sempat udah diingetin ya, kalau wawancara itu kita harus relax biar jawabannya perfect. Tapi semisal kasusnya itu kami saat diwawancara mau jawab tuh kayak jawab itu ya sambil mikir gitu, is that okay? Atau kita harus benar-benar jawabnya tuh padat gitu, Mas Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Naren. Naren menanyakan ke teman-teman Wardi, kalau seandainya selama proses wawancara kita ada spasi ya atau gap, kayak jeda antara pertanyaan satu dengan pertanyaan itu, menurut kalian, karena pasti kalian juga nggak tahu spesifiknya gimana ya, cuma menurut kalian itu akan berpengaruh atau enggak? Mungkin dari Apri dulu, karena sudah menutup mulut untuk menjawab. Apri, saya itu lagi mikir sebenarnya Mas. Oh. Apa ya? Mungkin bisa refleksinya ke diri kamu kemarin, kamu waktu wawancara gimana, atau mungkin dapat pengalaman dari teman-teman lain wawancara gimana? Silakan. Oke, kalau dari aku ini sih sebisa mungkin coba untuk nggak banyak space untuk nggak ngomongnya. Kalau seandainya ditanya, coba untuk jawab. Kalaupun seandainya nggak tahu, coba berikan jawaban-jawaban diplomatis agar tidak terkesan bahwa teman-teman mungkin kurang persiapan. Tapi sebenarnya bukan karena kurang persiapan, tapi mungkin karena grogi itu tadi. Terus juga mungkin kalau misalkan aku kemarin ya, kalau seandainya teman-teman takut ngelihat muka pewawancaranya di layar ini, tatap ininya aja, tatap kameranya aja, lihat kameranya aja. Kan kalau misalkan di layar kan, di layar orang lain, kalau kita natap kamera dia tanpa natap layar itu nggak terlihat jelas bahwa kita lagi nggak natap layar ini. Atau mungkin pakai webcam mungkin, biar gimana agak punya space antara layar dengan kamera, biar nggak terlalu grogi kalau misalkan natap matanya. Karena kadang kalau pengalamanku pribadi yang bikin grogi itu adalah ketika kita tatap-tatapan mata secara langsung. Dan kalau misalkan wawancara online, hal ini bisa diakalin. Yang penting tetap mata tetap mengarah di kamera, enggak ke kiri atau enggak ke kanan. Seperti itu sih kalau aku, Mas. Oke, terima kasih Apri. Berarti gestur dan kit untuk interview Zoom itu juga harus dipersiapkan. Maher atau Ulil mungkin yang mau cerita? Aku mau nambahin Mas. Oke, Ulil dulu. Mer terakhir. Jadi ya. sebetulnya
pertanyaan baik di esai ataupun di wawancara itu tuh nggak ada pertanyaan betul atau salah gitu. Pertanyaannya tuh soal diri kita. Nah, makanya kita perlu tahu diri kita itu kayak gimana gitu. Dan kemudian kalau misal tadi spesifik ke AE-nya, jadi itu tuh ada, kalau menurutku sendiri ya, ada batas di mana E-nya itu mikir karena emang kita tahu cuma mempersiapkan jawaban, atau karena E-nya itu karena emang kita nggak tahu mau jawab apa gitu. Jadi Iya. ada batas antara kita nggak bisa jawab atau AE-nya itu emang berhenti karena manusiawi gitu. Jadi emang untuk mikir pelan, bukan mikir pelan, tapi kalau untuk ngambil jeda sedikit, mempersiapkan jawaban, itu tuh sama sekali nggak masalah gitu. Cuma kalau misal AE-nya nggak bisa jawab, itu ya mungkin akan berpengaruh gitu. Nah, mungkin karena salah satu penyebabnya juga karena groginya itu tadi. Tapi secara umum, selama AE-nya itu adalah mempersiapkan jawaban yang baik, gitu, itu nggak masalah. Karena itu manusiawi, harusnya ya. Oke, Ulil, terima kasih. Mer? Ya, menambahkan sedikit poin dari Ulil dan Apri, jeda ketika nervous itu menurut Mer is okay. Yang penting poinnya itu tersampaikan dengan baik gitu. Iya, udah, Terima kasih. nggak apa-apa. Iya, padat dan jelas. Dan aku pribadi mungkin setuju juga dengan yang pemaparan dari teman-teman yang lain. Sebenarnya AE itu bedanya nggak tahu atau memang lagi proses untuk menjawab. Jadi itu beda banget, Naren. Jadi asesmen atau interviewer akan tahu gitu kamu tuh AE nggak tahu atau AE lagi berpikir. Jadi be confident karena semuanya pertanyaan adalah tentang kamu, kan kamu nggak mungkin nggak bisa jawab tentang. Jadi harus confident ya. Aku mau kasih contoh dikit, Mas. Ya, silakan Ulil. Contoh gini, kalau misal pertanyaannya adalah apa hal yang bisa kamu kontribusikan untuk apalah gitu, untuk dirimu atau untuk komunitasmu setelah mengikuti acara ini gitu. Nah, itu kan kalau misal kita udah tahu, kita rasanya nggak mungkin juga apal jawaban panjang gitu. Dan kalau misal apal jawaban panjang, jawabannya perfect, itu malah jadi aneh juga gitu. Tapi kita jawabnya perlu baik. Nah, itu pasti bakal ada E-nya dikit untuk memproses ceritanya itu menjadi jawaban yang matang gitu. Nah, itu nggak masalah. Cuma kalau misal kamu sendiri nggak tahu setelah ikut program ini mau ngapain, ya nanti AE-nya itu mencari jawaban yang sebetulnya bukan jawaban kamu gitu loh, jawaban mengada-ada. Itu nanti bakal kelihatan kok sebetulnya. Maka teman-teman perlu persiapan dengan baik kenapa mengikuti ini dan segala macam gitu. Oke, menarik. Terima kasih Ulil. Semoga menjawab pertanyaan dari Naren ya. Kita harus ingat apa yang kata Mer bilang tadi, practice make perfect. Jadi harus practice untuk pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan Primadiani di Vida. Ini Brian nanti ya, setelah pertanyaan ini. Primadiani menanyakan yang aku highlight yang sangat penting kayaknya, yang belum kita bahas. Perihal nominasi jurusan. Itu tuh terdapat syarat khusus dalam pemilihan nominasi tersebut, apakah hanya dengan GPA atau seperti apa? Seperti yang telah disampaikan bahwa perlu rekomendasi dari prodi. Kalau untuk masalah esai dan segala macam sudah dijawab tadi ya, Primadi. Siapa yang mau? Mungkin ini HI relate banget sama Apri. Apri gimana? Kemarin dapat nominasi dari jurusan gimana? Apri sedang sibuk? Unmute dulu, Pri. Unmute dulu, Pri. Ke-mute soalnya tadi. Bisa? Oke, Apri mungkin lagi udah? Ke mute lagi, Pri. Nah, ke mute lagi. Mungkin Apri lagi ada kendala teknis, mungkin ke Mer dulu, masalah nominasi. Kemarin Mer di pendidikan bahasa Inggris ya, kalau nggak salah, itu ada nominasi atau enggak, kemudian gimana prosesnya? Silakan Mer. Kalau di pendidikan bahasa Inggris itu Mehar langsung ke KUI gitu. Jadi langsung menyerahkan transkrip Mehar, transkrip akademik transkrip dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian Mehar menyerahkan Duolingo English Test karena semuanya memenuhi syarat dan langsung di-approve gitu. Jadi nggak ada nominasi di prodi. Oh, nggak ada ya. Berarti di pendidikan Ya. ini nggak ada. Ulil di sini? You are here, Ulil? With us? No? Kayaknya freeze juga ya.
Mungkin Primadiani nanti bisa kita lanjutkan setelah Apri datang ya. Mungkin lagi ada kendala teknis. Apri, sudah Mas. oke? Sudah Mas, sudah Mas. Oke. Pertanyaannya udah jelas ya tadi ya? Bisa dijawab langsung mungkin atau harus ulang? Bisa sedikit diulang Mas, takut Oke. miss. Oke. Jadi ini Primadiani ini dari HI, kemudian dia menanyakan tentang nominasi jurusan. Apakah ada syarat, kemudian teknisnya gimana? Apakah kita menawarkan diri, ataukah kita yang dipilih jurusan? Kemudian apakah ada GPA sebagai syarat atau gimana? Silakan. Oke, kalau misalkan untuk dari HI kemarin, khususnya HI WI ya, ini kalau misalkan teman-teman pengen daftar, itu teman-teman untuk minta surat rekomendasi dari IO itu butuh surat rekomendasi dari ini dulu, dari Prodi dulu. Dan surat rekomendasi dari Prodi itu bisa teman-teman dapatkan setelah teman-teman menyetorkan hasil tes Duolingo teman-teman. Dan harus dipastikan bahwa hasil tes Duolingo itu memenuhi syarat yang disyaratkan oleh ISMA. Kalau misalkan ISMA mintanya 100, berarti teman-teman harus punya hasil tes Duolingo 100. Gitu juga dengan TOEFL dan IELTS, dan juga kalau misalkan untuk nilai, menurutku itu sangat penting karena gimana pun juga permasalahannya bukan masalah gimana bisa dapat rekomendasi dari HI, tapi juga itu jadi poin utama untuk mendaftar di ISMA. Jadi jangan sampai nilai teman-teman di bawah dari yang disyaratkan oleh ISMA. Nanti percuma aja dong dapat surat rekomendasi tapi nilainya nggak lulus seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Primadiani ya. Aku little bit rush karena pertanyaan kita banyak. Semoga kalian nggak capek ya teman-teman. Ini Brian udah raise hand. Brian silakan. Oke, terima kasih Kak. Saya izin bertanya, berbicara mengenai kuota ya. Tadi sempat saya lihat di kolom pertanyaan sebenarnya ada yang menanyakan tentang kuota, kan, tapi yang saya ingin tanyakan itu kuota di universitas tujuan itu ada nggak ya Kak ya? Jadi kayak universitas A dia cuma segini atau nggak ada? Itu yang pertama. Lalu juga saya sempat baca mengenai tahapan dari beasiswa ESMA ini. Dia itu kalau saya baca dibilang di sini ada 4 tahap. Pertama berkas di perguruan tinggi, wawancara di perguruan tinggi, berkas di Kementerian Pendidikan, dan wawancara di Kementerian Pendidikan. Jadi yang saya ingin tanyakan itu perbedaan antara wawancara dan berkas di level perguruan tinggi dan di kementerian itu apa, dan untuk berkasnya itu apakah kalau di kementerian itu berkas-berkasnya itu apa saja. Soalnya tadi yang saya sempat dengarkan itu berkas-berkas saat di perguruan tinggi. Dan kemudian yang ketiga, sorry kalau agak banyak, itu untuk ISMA ini apakah untuk scholarship-nya ini dia ada golongannya gitu. Soalnya kan kalau saya pernah ikut scholarship juga, biasanya ada golongan yang kayak kepotongnya sampai segini, atau kayak yang full, atau yang kayak cuma nge-cover ini itu. Dan yang terakhir itu kehidupan saat berkuliah di sana itu apakah kita itu juga akan berkuliah seperti saat di Indonesia, jadi kita ada ujian, lalu kita gagal ujian, lalu juga pokoknya harus lulus gitu, nilainya mengikuti dari universitas gitu. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Brian, pertanyaan yang sangat menarik. Yang jelas yang terakhir aku mau bilang ini full gratis dan kamu dapat jajan. Mungkin itu menjawab ya, karena itu tidak kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun kecuali untuk persiapan berkas pribadimu. Yang mau jawab siapa dulu? Untuk kuota? Ulil mungkin? Oke, kalau kuota tiap univnya itu setauku kita nggak bisa tahu gitu. Tapi teman-teman kalau misal cek di webnya ISMA di Kampus Merdeka itu ketika ngelihat di universitas bawahnya itu biasanya ada angka berapa pendaftar, tapi itu kataku juga nggak akurat gitu. Karena kemarin aku ngecek di satu universitas itu yang daftar sekian, tapi ternyata yang keterima lebih dari pendaftar itu. Jadi kita nggak bisa tahu masing-masing univ itu kuotanya berapa. Kalau misal tahun kemarin itu kan 1.000 totalnya. Nah kalau tahun ini kurang tahu. Kalau misal spesifik di tiap univ, kalau setauku kita nggak bisa tahu kuotanya berapa. Oke, menarik. Mungkin itu rahasia dari Kemendikbud ya. Jadi yang tahu teknis itu Kemendikbud, Brian. Untuk pertanyaan kedua itu tentang pemberkasan tadi ya. Apakah ada perbedaan level pemberkasan antara wawancara yang pertama dengan wawancara yang kedua di Kemendikbud? Apri mungkin udah siap sama jawabannya?
Aku mau nambahin yang pertama dulu sih, masalah kuota untuk per univ tadi. Mungkin kalau misalkan teman-teman kepo masalah kuota per univ, mungkin bisa berkaca pada kuota tahun kemarin. Dan kalau misalkan mau ngecek kuota per univnya berapa, teman-teman bisa buka Instagram, klik ISMA, nanti bakal nampil nih nama-nama ISMA berdasarkan universitas. Ada ISMA Metu, ada ISMA Granada, ISMA Sussex. Di situ biasanya tiap univ itu nampilin berapa jumlah awardee yang ke univ itu, dan mungkin di situ bisa berkaca berapa univnya. Dan memang kemarin setauku kuota itu sangat berpengaruh sih, soalnya ada beberapa teman-teman yang dia itu apa ya, masuk kualifikasi untuk masuk ke sana, tapi kalau nggak salah ada beberapa yang dilempar ke universitas lain karena di universitas tujuannya sudah melebihi kuota seperti itu, Mas. Tapi dia masuk ke kualifikasi seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau masalah pemberkasan gimana? Mer mungkin bisa jawab atau Apri? Kalau pemberkasan, oh ya Mer dulu lah. Mer silakan. Kalau pemberkasan sih, setahu Meher cuman ada satu. Sebelum wawancara itu cuma 1 kali, dan itu diinfoin berkas apa saja yang harus diupload. Yang pertama nomination letter dari kampus, yang kedua transkrip nilai, academic score, yang ketiga Duolingo English Test atau English Test lain, IELTS or TOEFL, terus tahu Meher udah, dan identitas kayak misalnya KTP, kayak gitu. Sebenarnya simpel Mas kalau dokumen. Kalau nominasi itu berarti dikeluarkan oleh IO ya? Iya. Dari kami ya berarti yang mengeluarkan nanti. Iya. Setelah dapat syarat-syarat terpenuhi gitu. Brian, mungkin ada yang tertinggal dari catatanku? Terjawab semua ya? Ini apa namanya yang kehidupan tadi? Kehidupan apakah ikut ujian dan segala macam? Oh iya, Ulil. Terima kasih remindernya. Silakan Ulil. Itu tergantung di universitas tujuannya gitu. Jadi ada yang sistemnya tuh persis kayak kita, jadi ikut kuliah, terus UTS, kuliah lagi, terus UAS. Tapi ada juga kalau setauku itu yang ada di satu term itu dibagi jadi term-term yang lebih kecil. Jadi kemarin tuh aku sempat dengar temanku tuh ada yang fail di satu mata kuliah, dia kayak perlu ngambil semacam remedi lagi gitu. Jadi memang tetap ada ujiannya, tapi nanti sistem ujiannya, terus kemudian sistem kuliahnya seperti apa itu beda-beda tergantung universitas. Dan apakah harus lulus? Ya tentu harus lulus gitu. Apakah ada kemungkinan tidak lulus mata kuliah? Ada. Ada, ya. Ada. Oke, terima kasih Ulil. Itu gambaran Brian, dan mostly pengalaman pribadiku, itu semuanya kayaknya anak-anaknya ngalamin ujian deh. Jadi ada ujiannya. Tapi nggak tahu kalau nanti ada universitas yang malah karya wisata, ya alhamdulillah berarti. Gitu ya. Walaupun ini udah pada karya wisata semua. Ujiannya ada yang online, ada juga yang take home. Kayaknya kalau Apri yang ngalami take home ya. Iya, kalau di Sussex khususnya di School of Global Studies-nya seperti itu yang soshum, semuanya take home Mas. Kalau aku take home semua jadi esai semua. Tapi ada juga beberapa ujian yang multiple choice, ada juga ujian yang secara langsung gitu. Cuman mungkin aku mau nge-highlight dikit juga Mas, selain tadi kan disebutin sama Mas Ulil ada yang kuliahnya per term, ada juga yang per semester kayak kita. Terus juga gini, ada beberapa uni kemarin yang ternyata pas di sana masih harus melaksanakan kuliah online. Itu adalah salah satu uni di UK, itu masih kuliah online. Jadi teman-teman di sana dari 4 mata kuliah yang mereka ambil, 3 mereka lakukan online dan cuma 1 yang mereka laksanakan secara offline. Jadi jadi teman-teman mungkin jangan terlalu kecewa kalau seandainya nanti milih satu uni dan ternyata univnya itu masih belum full offline seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Yang jelas udah menjadi award di ISMA itu udah keren ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Brian. Untuk Josie Andreas, kalau pengen daftar ISMA harus konsultasi ke siapa ya? Yang pertama, kamu harus memantapkan diri, Josie. Kedua, kamu bisa konsultasikan ke fakultas atau jurusan. Kemudian kamu bisa juga datang ke kantor KUI di gedung kuliah bersama di lantai 3, di gedung di belakang rektorat. Jadi kamu bisa ngobrol sama aku atau Bu Ilham atau Mbak Rara nanti untuk diskusi tentang ISMA. Semoga nanti bisa membantu ya. Mas Ripa, untuk mahasiswa S2 yang ongoing bisa ikut beasiswa ISMA nggak ya? Mohon maaf Mas Ripa, nggak bisa.
karena ini ada khusus untuk S1 dan batasan semester kalau aku nggak salah. Lanjut, mungkin sebelum ke Fitria, Koirunisa sudah raise hand, silakan pertanyaannya. Koirunisa? Okay, first of all, am I audible? Halo Kak, apakah suara saya masuk? Ya, masuk. Ya, silakan. Mau ini dong Kak, sharingnya tentang gimana adaptasi di sana. Sama apakah udah dapat teman-teman yang orang sananya atau gimana gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Koirunisa. Ini pertanyaan hiburan banget ya. Jadi pengalaman kalian yang nggak teknis. Terima kasih Koirunisa. Jadi nggak tegang terus. Mungkin Mer dulu di Turki. Gimana? Kalau Meher sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada culture shock karena memang di sini makanan halal dan teman-teman juga baik-baik gitu ya. Tapi mungkin kalau Meher boleh ngasih tips buat kalian yang mau ikut ISMA biar bisa beradaptasi dengan baik, itu bisa searching atau lihat YouTube vlogger bagaimana kehidupan di negara yang akan kalian tuju gitu. Karena itu akan membantu banget. Terus ya semuanya aman. Oke, terima kasih Mer. Apri di Sussex, silakan. Oke Mas, kalau misalkan untuk culture shock, aku nggak ngerasain sama sekali ya, karena memang kita serombongan yang ke Sussex ada 39 orang, jadi kadang kalau misalkan kangen Indonesia dikit, ya udah kita masak-masak bareng, atau misalkan kumpul-kumpul bareng, itu sangat mengobati culture shock. Tapi jangan juga terlalu cuman bergaul dengan orang Indonesia. Ikutin organisasi apa di sana, kegiatan apa di sana, biar bisa dapat kenalan orang-orang dari berbagai negara. Karena kadang agak percuma juga sih kalau misalkan cuman keluar negeri tapi bergaulnya cuman dengan orang-orang Indonesia. Dan alhamdulillah aku lewat ikut language cafe, salah satu UKM di sana, terus juga ada Islamic Society di sana. Aku jadi dapat banyak teman-teman dari berbagai negara. Bahkan bisa dikatakan dari seluruh benua udah ada temannya, seperti itu Mas. Oke, keren banget Apri. Jadi memanfaatkan peluang untuk bisa bangun relasi dan networking. Mungkin kalian juga bisa mendiskusikan tentang peluang untuk lanjut S2 di sana untuk minta surat rekomendasi dari sini. It's also possible. Jadi semua oke ke Indonesia. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fitria. Masalah Duolingo itu kalau gagal hari ini, besok bisa langsung tes kan ya? Atau harus nunggu dulu kalau Duolingo? 3 kali 24 jam setelah tes. 3 kali 24 jam setelah 3 hari. Berarti 3 hari ya? Jadi harus menunggu 3 3 apa hari. 2 ya? Pokoknya antara 2 dan 3 hari, nggak lama. Oke. Iya. Gitu ya Fitri, jadi harus menunggu 3 hari atau 2 hari. Bisa dicek langsung ke websitenya atau bisa searching. Josie, apakah ada grup WA bagi anak-anak yang mau ikut ISMA untuk bisa konsultasi nggak ya? Sejauh ini belum ada, cuma aku nggak bisa mutusin, harus diskusikan dulu ke atasan karena penting atau enggak. Karena soalnya ISMA itu ada sebelum pembukaan biasanya Kemendikbud juga ngelakuin sosialisasi, jadi bisa pantengin terus aja IG kita ya, nanti kita share di sana. Dari Karina, pengumpulan sertifikat apakah harus berhubungan sama matkul? Jadi sertifikat yang untuk menyupport harus berhubungan sama matkul yang dipilih di luar negeri atau tidak apa-apa sertifikat secara global atau sesuai jurusan? Siapa yang mau jawab dulu? Mungkin Meher dulu. Kayaknya enggak, tapi kalau Meher sarankan itu harus sesuai dengan cita-cita. Nanti kan kayak ditanya tentang cita-cita, kontribusi, itu harus sesuai. Kalau Meher kan ingin menjadi guru yang berkualitas gitu, dan berarti track record-nya itu ya kalau bisa sih sesuai, kayak misalnya ikut PPL Australia, ngajar bahasa Indonesia, itu akan menjadi poin plus jika sesuai. Tapi mungkin kalau nggak sesuai juga it's okay. Oke. Ya. Apri? Kalau aku ngelihatnya ya Mas, kalau misalkan dia berhubungan dengan universitas luar, sebenarnya berkas-berkas itu bukan untuk universitas luar, tapi benar-benar untuk ke Kemendikbud gitu. Jadi apa yang perlu kita yakinin untuk milih kita itu adalah Kemendikbudnya, bukan universitas luarnya. Karena sekalinya kita udah lulus ISMA, kita langsung lulus ke universitas tujuan kita. Walaupun mungkin kayak yang aku bilang tadi, ada yang sesuai dengan universitas tujuan, ada yang enggak. Cuman kalau misalkan masalah sertifikat, diusahakan ya kalau memang punya yang sesuai dengan jurusan
ambil yang sesuai dengan jurusan. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting kalau saranku pribadi, usahakan sertifikatnya itu berlevel nasional gitu. Jangan level kota, apalagi level kecamatan RT gitu, jangan gitu Mas. Oke, menarik dari Apri. Semoga menjawab dari Karina. Yang jelas tadi dari Mer itu harus kalau ada yang selaras sama jurusan itu malah lebih bagus. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi dilihat juga kredibilitas sertifikat itu sendiri. Kalau sertifikat pemenang pacu karung ya mungkin nggak relevan ya. Jadi harus dicari yang lain. Gitu. Semoga menjawab Karina. Rustiana tadi udah dibilang semua di cover ya. Jadi full semua, gratis kuliahnya, jadi enak. Nah ini dari Josi, tanggal pendaftaran ISMA kapan ya? Ada yang tahu mungkin untuk tahun ini? Sudah ngobrol-ngobrol? Belum ada? Tanggal 1 sampai 3 Maret, 31 Maret, Mas. Oh Maret ya berarti ya? Iya, 1 sampai 31 Maret. Itu yang saya bisa peroleh dari grup KUI juga itu. Oh iya, terima kasih Pak. Ini Bapak siapa ya? Mohon maaf. Pak Elisa dari Pak Palu. Oh iya, makasih Pak. Iya. Terima kasih. Iya, berarti 1 sampai Maret. Jadi kalian punya waktu 1 bulan kalau memang jadwalnya tepat waktu. Jadi lakukan sekarang secepatnya kalau kalian mau ikut ya. Kita udah ada Anggun, tadi udah dari tadi raise hand. Mohon maaf Anggun. Silakan Anggun pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengeran? Jelas, tapi kok kamu masih mute ya di layarku? Aku pakai double device soalnya. Oh, astagfirullah. Iya, pantasan Iya. ngobrol. Oke, silakan. Iya, oke. Oke, jadi karena mungkin pertanyaan aku dominan cenderung ke Kamehar karena sejurusan juga. Tadi aku nggak sempat join dari awal. Aku nggak tahu Kamehar exchange-nya kemana. Dan pertanyaan aku, berapa mata kuliah atau berapa course yang kakak ambil di univ tujuan? Setelah aku lihat-lihat tadi daftar univ itu, aku kayak satu univ tuh cuma 2 course gitu yang relevan sama jurusan aku. Aku juga pendidikan bahasa Inggris dan kaprodiku ini tipe yang nggak bakal converse kalau itu tuh beda. Jadi mesti sejalur gitu. Jadi itu lumayan struggle juga buat kita yang mau exchange gitu. Jadi mesti cari course-course yang sejurusan sama jurusan kita di sini. Kemudian yang kedua, pertanyaanku, apakah di program ISMA ini ada course kayak modul Nusantara? Modul Nusantara ini kalau di PMM dalam negeri ya, kayak dia mempelajari budaya, kayak mungkin kalau di luar negeri namanya cross culture ya, mempelajari budaya luar negeri, mempelajari bahasa, tempat wisata, dan lain-lain. Apakah ada course khusus seperti itu atau tidak? Kemudian yang ketiga tentang, karena kita tahu ini fully funded, apakah pendistribusian dananya itu on time? Karena pengalaman ya dari banyak program kampus Merdeka itu banyak banget yang bermasalah di bagian pendistribusian dananya. Jadi apakah ISMA ini on time? Karena lumayan berat juga untuk beberapa orang yang mungkin nggak bisa talangin dulu di awal. Itu mungkin pertanyaan dari aku. Terima kasih. Terima kasih Anggun pertanyaannya. Yang ketiga nih hati-hati sekali nih, nanti ada orang Kemendikbud di sini. Mer mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Anggun. Iya, kalau Mehar di sini ngambil 3 course. Jadi memang pas di awal list itu tidak ada yang relevan karena itu lebih ke ekonomi. Tapi setelah Mehar masuk, ternyata pihak METU Middle East Technical University itu ingin mahasiswa Indonesia tersebar, tidak hanya di list matkul yang ditulis oleh Kemdikbud. Akhirnya Mehar memilih beberapa jurusan dari Early Childhood Education. Jadi karena masih education itu masih relate, dan Mehar ini kaitannya dengan pertanyaan yang tentang culture, dan itu relate dengan culture karena di situ ada matkul namanya Culturally Responsive in Early Childhood Education. Jadi bagaimana seorang guru itu memberikan kenyamanan bagi murid dari berbagai macam cultural background gitu. Yes. Ya, kemudian juga di METU sendiri itu banyak banget matkul yang berkaitan dengan culture. Walaupun mungkin bukan yang berkaitan dengan Nusantara, kayak misalnya Culture and Psychology, terus yang tadi juga Culturally Responsive in Early Childhood Education gitu. Kemudian yang ketiga, apakah on time? Sejauh ini Mehar merasa on time, karena ketika Mehar membutuhkan misalnya bulan ini itu udah ada. Gitu. Jadi bahkan ada bulan yang belum ke bulan itu, tapi uang tuh udah ada di rekening BRI. Gitu. Oke. Berarti semua anak ISMA harus pakai rekening BRI atau bebas? Iya, BRI.
Dan atas BRI. nama sendiri. Atas nama sendiri itu dibikin oleh Kemendikbud atau bikin mandiri? Dibuat mandiri sebelum Mandiri. keberangkatan. Ya. Dan harus BRI ya? Iya. Oke. Terima kasih Mer untuk jawabannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Anggun ya. Jadi begitu. Jadi harus cari yang relate juga. Cuma relate-nya nggak strict relate education, ya harus education itu. Mungkin ada perspektif yang education kayak education policies in international level atau education policies in apa itu. Jadi ada korelasinya, tapi nggak harus strict. Kita ada pertanyaan dari sebentar. Ini dari Isanul Baihaqi. Untuk mahasiswa hukum akan ada kan konsentrasi matkul. Semisal univ yang kita ambil itu hanya beberapa saja yang relate sama konsentrasi kita. Berarti kita ambil matkul yang nggak relate di semester depannya ya. Ini maksudnya Ihsanul ini ngambilnya di kampus kita atau di kampus penerima di luar negeri ya? Ini kurang jelas juga. Kampus yang luar, Kak. Kampus luar ya berarti. Oke, terima kasih konfirmasinya. Gimana teman-teman? Mungkin Apri mau menjawab? Iya Mas, aku kebetulan ini dari UII sama-sama bareng sama anak FH juga. Dan kemarin memang waktu ngambil mata kuliah hukum, waktu mengambil mata kuliah di sana dia kan dari hukum, dan memang mata kuliah yang dia ambil itu tidak berkaitan dengan hukum karena gimana pun juga kita sudah memiliki list yang ditetapkan oleh Kemendikbud, list mata kuliah yang harus kita pilih, jadi kita nggak bisa asal-asalan untuk memilih mata kuliah. Dan kalau misalkan kasusnya seperti itu, mungkin kembali lagi sih untuk Ihsanul bisa komunikasi lagi kepada fakultasnya, kepada prodinya seperti apa kebijakannya. Karena kalau misalkan kemarin, alhamdulillah teman saya cukup terbantu sih Mas setelah komunikasi dengan hukum. Jadi mata kuliah yang tidak berkaitan dengan hukum itu masih bisa diakomodir. Bahkan setahu saya sekarang udah bisa lanjut ngerjain skripsi gitu tanpa harus ngambil lagi yang tinggal ya? Iya, yang sisa seperti itu Mas. Oke. Mungkin Ihsanul untuk lebih jelasnya nanti kalau seandainya udah mau apply bisa datang ke fakultas atau dosen terkait untuk menanyakan hal itu. Soalnya dosen-dosen sekarang insya Allah nanti udah tahu semua tentang program ISMA karena udah kita announce dan cukup terkenal. Jadi bisa diskusikan itu ya. Semoga menjawab. Koirunisa tadi pengalaman adaptasi gimana? Udah punya banyak teman yang orang luar. Mungkin ini akan ku skip dulu karena kita bisa obrolin nanti karena beberapa tadi udah disampaikan kayak Apri dia gabung ke UKM. Ya UKM lah kita nyebutnya, ini kegiatan mahasiswa dan kenal sama banyak orang di sana. Salah satunya itu. Ini dari Hanisa. Kalau belajar di sana kan baru, jadi kalian belajarnya udah di advance atau kalian mulai dari introduction. Misalnya kalian matkul yang kalian pilih tadi kayak MER di Child's Education apa tadi itu mulainya dari introduction atau udah di advance. Boleh cerita dulu Mer? Ya, kalau 2 matkul dari Early Childhood Education aku udah ambil yang advance karena aku ngerasa udah ada background. Kalau untuk yang Culture and Psychology itu juga udah advance, tapi dosennya karena tahu Meher bukan dari background psikologi, dia ngasih standar yang tidak sama dengan mahasiswa lain gitu. Oke. Ya, untuk prosesnya memang cukup struggling. Jadi teman-teman yang mungkin ngambil advance ataupun enggak, itu tetap harus doing the best dan mungkin banyak baca karena di sini baca sebelum kelas. Gitu. Oke. Dari Ulil mungkin? Kalau di aku kayaknya semua mata kuliahnya itu beginner. Kecuali mungkin yang bahasa ya, karena kalau ngambil bahasa nanti ada placement testnya dulu gitu. Diukur kamu Spanyolnya level berapa nih. Tapi kayaknya kebetulan kemarin beginner semua sih. Beginner semua. Mas tadi ada ini ya, ada pertanyaan soal sertifikat segala macam untuk dicantumin itu ya kalau nggak salah. Iya, tadi di atas sekali. Kenapa kalau boleh tahu? Nah, aku pengen nambahin kalau misal seingatku aku nggak mencantumkan sertifikat sama sekali, juara-juara apa gitu aku nggak mencantumkan. Okay. Aku cuma nge-highlight itu, tapi nggak aku cantumkan. Jadi aku ceritain di motivation letter tadi, tapi nggak aku cantumkan. Dan setelah aku tahu ternyata banyak teman-temanku yang nggak mencantumkan juga. Jadi teman-teman kalau misal emang nggak ada itu, jangan insecure duluan. Terus, aduh aku nggak punya ini segala macam, terus nggak jadi ikut gitu. Tetap coba aja gitu. Benar. Terima kasih Ulil motivasinya. Apri, gimana?
Kalau aku ini sih Mas, dari 4 mata kuliah yang ku ambil, cuman 1 yang ada di level beginner dan lainnya itu di tahun kedua, Wis. tahun ketiga. Jadi Wah. lumayan struggle Mas. Oke, berarti itu relate sama background studies kita ya kayaknya. Kayaknya enggak juga sih ya. Tergantung universitas lagi berarti. Iya Mas, Semoga ya. Iya, aku juga kemarin lumayan beda juga sih Mas. Yang ku ambil kayak di sini aku ngambil HI kan, yang lebih banyak berbau politik, diplomasi gitu. Sedangkan di sana aku ngambil pembangunan yang mungkin dia bisa masuk ke ekonomi pembangunan atau misalkan isu-isu sosial lainnya. Jadi lumayan struggle di sana sih Mas. Oke, terima kasih Apri. Semoga menjawab pertanyaan dari Anissa. Azmi tadi udah dibilang itu untuk kuota kita nggak bisa kasih tahu karena itu prerogatifnya Kemendikbud. Jadi kita nggak bisa kasih tahu ya. Mohon maaf. Kita ke Kairunisa dulu. Ini Kairunisa yang tadi ya, yang raise hand atau berbeda? Iya, tadi aku udah raise hand, tapi tadi bukan aku yang bertanya, nggak tahu. There's different person tadi yang tanya. Oh, gitu. Oke. Iya. Mungkin singkat aja ya, karena waktu kita juga terbatas dan pertanyaan masih menunggu. Silakan, Kairunisa. Terima kasih. Jadi pertanyaan aku itu, jadi apakah pihak seleksi ISMA sendiri itu melihat nilai individu setiap matkul atau overall GPA in general aja? Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin Ulil bisa menjawab? Ini kasusnya ketika daftar ya. Kalau setahu aku sih overall GPA. Karena kayaknya terlalu kompleks untuk ngelihat tiap matkul. Oke, mungkin langsung ya. Semoga menjawab ya, Kairunisa. Ini ada pertanyaan dari Mutia Aisyah Rahmania. Permisi Kak, izin bertanya, apakah mahasiswa yang ingin ikut ISMA yang lebih diterima, yang punya pengalaman lebih dan aktif dalam organisasi? Jadi bagaimana untuk mahasiswa yang masih merangkap seperti belum aktivitas organisasi namun mencoba langsung ikut ISMA? Mungkin aku langsung jawab aja ya, karena pertanyaan kita masih banyak. Tadi sudah dikasih tahu sama Mas Ulil kalau PD dulu, karena biasanya sertifikat kegiatan Mas Ulil tidak melampirkan organisasi, tapi visi dan misi di esai yang harus dikuatkan dan dijelaskan. Dan tentu GPA, jadi nggak masalah. Andini, untuk sistem pemilihan host universitas dan course yang itu bagaimana ya? Apakah bisa memilih beberapa atau hanya bisa satu saja? Ini kayaknya penting untuk ini. Mer, mungkin bisa. Ulil, silakan. Sorry. Hanya bisa milih satu, Mas. Jadi kayak beneran harus solid alasannya, karena nggak milih prioritas 1, 2, 3, nggak hanya milih satu. Memang ada kemungkinan seperti yang diceritakan Apri tadi, kalau misal kita nggak qualified di sini atau kuotanya penuh, tapi diterima ISMA dipindah ke univ lain, yang nanti kita bisa menolak atau menerima, tapi kita cuma bisa milih satu. Oh, berarti ada kemungkinan nanti kalau nggak ini dipindahin ke univ lain ya? Ada Mas. Kemungkinan. Kemarin ada temanku di Lancaster University, dia itu sebenarnya daftarnya di Taiwan Mas, tapi karena di Taiwan udah penuh, jadi dilempar ke Lancaster University. Oke. Ini menjawab pertanyaan dari Rasya ya, jadi bisa dipindah tapi dengan status kamu sudah jadi awardee gitu, sudah diterima, jadi kamu bisa dipindah gitu. Tapi kalau kamu belum dinyatakan awardee dan kamu pindah, kayaknya nggak bisa, karena kata Ulil tadi milihnya harus tetap satu gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Rustiana tadi udah dijawab ya, harus diganti dengan bank lain. Rekening harus BRI, karena ketentuan dari Kemendikbud itu harus BRI. Mas, izin Mas. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di Aceh itu dibolehkan menggunakan BSI, karena di Aceh kan nggak ada BRI. Seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih. Itu berarti tergantung provinsi. Jadi kalau di Aceh boleh pakai BSI. Kalau di luar itu kalian harus pakai BRI, gitu ya? Iya Mas. Oke, terima kasih Apri remindingnya. Aku coba semaksimal mungkin untuk mengcover semua pertanyaan kalian ya. Kalau nanti tidak terjawab semua, mohon maaf karena waktu kita nggak banyak, 2 jam aku rasa udah panjang banget tapi nggak cukup. Mutiara Dini, meneruskan pertanyaan. Apakah kita sendiri yang convert ke currency di negara masing-masing atau nanti fundingnya masuk sudah berbentuk falas? Maksudnya masuk ke uang ke rekening kalian tuh di dalam rupiah atau nanti kita convert sendiri? Silakan. Mungkin Apri. Kemarin masuknya berbentuk rupiah Mas. Ya, terus gimana? Jajan pakai rupiah. Jadi nanti kita ini sendiri sih, kita yang menukarkan sendiri ke
mata uang negara tujuan tersebut. Nah, kalau misalkan aku sendiri untuk menukarkan itu aku pakai Genius, Mas. Jadi kalau Genius, jadi dari BRI aku pindahin ke Genius. Habis itu nanti ku ku konversi dari rupiah ke GBP seperti itu, Mas. Oke, mungkin menjawab pertanyaan, mungkin sama yang lain ya untuk jawabannya. Izin menambahkan dikit, kalau Yes. yang di Turki itu membuat rekening di sini. Jadi ada Ziraat di situ, jadi kita buat rekening di sini karena lebih mudah gitu. Oh berarti Ya. nggak masalah sama Kemendikbud nanti? Nggak masalah. Malah boleh juga pakai rekening BRI yang Mastercard, jadi langsung bisa menukar ke mata uang negara tujuan. Oke, menarik. Terima kasih. Sebelum ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin aku akan menanyakan tentang pengalaman sih. Maksudnya kan pasti ada perbedaan ya, masalah kayak sistem, kemudian grading, tugas di sana. Misalnya ada kemarin di beberapa universitas, 1 malah yang lebih tinggi, 100 malah yang lebih jelek. Atau mungkin cara kalian untuk key in, apakah kalian perlu key in lagi kalau di UI, kayak pemilihan SKS segala macam, atau gimana? Itu ada nggak bedanya dengan di UI? Mungkin Apri dulu. Cek, Mas. Oke, kalau untuk perbedaan ada sih, Mas. Misalkan kalau di UI ya, untuk lulus itu kita butuh nilai 70 ke atas gitu, atau mungkin minimal 65 ya. Sedangkan kalau di Sussex itu dapat nilai 40 aja itu udah lulus, Mas. Oh gitu. Iya, Mas. Tapi untuk dapat nilai 50 itu struggle-nya luar biasa, Mas. No wonder karena England ya. Iya, Mas. No wonder karena England. Tapi agak dakdikduk juga ini kalau misalkan dikonversi nanti, apakah 50 ya udah 50 langsung dikirim ke UI atau gimana itu, Mas? Terjun bebas IPK dong. Asli, Mas. Terjun bebas, Mas. Terus juga mungkin kalau misalkan untuk sistem key-in ya, kalau kemarin di Sussex itu kita sistem key-in-nya lebih kepada kirim lewat email, Mas. Aku nggak tahu sih apakah ini karena untuk semua mahasiswa Sussex atau karena kita exchange student jadi kita diperlakukan khusus. Jadi kita lebih kepada mengirimkan matkul pilihan kita lewat email, nanti kita kirimkan ke Sussex Abroad dan mereka yang memasukkan ke mata kuliah yang kita pilih. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau Ulil gimana? Kalau aku sama, jadi kita tidak perlu key-in lagi karena emang ketika misal kita udah dinyatakan lolos di satu univ, kita bakal berhubungan dengan international office di sana atau study abroad-nya, mereka nanti yang arrange itu semua. Jadi kita udah terima tinggal jadi. Terus kalau masalah grading, kalau yang di Granada sendiri itu agak strict, tapi sebetulnya dosen-dosennya itu santai sih. Jadi santai dalam artian misal ada beberapa temanku nih, tapi bukan dari Indonesia kan, kita ada exchange students dari US juga ya, yang mereka misal telat ngumpulin assignment gitu, tetap sampai akhir sebelum ujian itu tetap ditungguin meskipun udah telat datanya, meskipun itu bukan contoh yang baik ya, tapi itu hanya menggambarkan bahwa dosennya dan sistem perkuliahannya agak lebih santai gitu. Tapi tetap struggle. Tapi kalau misalnya secara sistemnya agak santai, cuma tetap untuk menguasai materinya tetap struggle. Sans banget ya, sans banget. Kalau Mer, silakan. Ya, kalau Mehar key-in-nya sama kayak di UII, jadi kayak masuk ke Meto account, habis itu kayak nge-add kelas. Dan uniknya kalau di Univ Mehar itu ada masa key-in, ada masa add and drop kelas. Jadi setelah key-in, kita udah langsung masuk ke kelas itu, dan di minggu pertama kita boleh masuk ke kelas itu dan melihat silabus, ngikutin penjelasan dosennya. Nah, di minggu kedua itu ada add and drop. Jadi kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok sama penjelasan dosen di pertemuan pertama sama silabusnya itu, kita bisa drop kelas itu gitu, dan add lagi yang lain gitu. Berarti ya. lebih teknis ya, dan lebih detail ya, menarik. Terus kalau masalah penilaian, Meher malah justru merasa struggling banget karena di sini penilaiannya itu dari diskusi, dari leadership discussion, terus juga dari reading response. Jadi banyak banget poin-poin yang harus kita lakukan semuanya dalam satu semester, dan itu semua dihitung menjadi penilaian gitu. Oke, berarti di Turki kayak gitu ya? Dari diskusi, kemudian dari respon, dari tulisan, ya segala macam. Ya, bahkan ada satu matkul yang membuat blog. Jadi sebelum kelas baca 3 artikel, setelah kelas membuat blog gitu. Dan
seminggu sekali itu leading the discussion gitu. Oke, menarik sekali, menarik. Terima kasih Mer untuk jawabannya. Kita masih menunggu pertanyaan karena kita masih ada waktu mungkin 15 menit lagi ya kalau nggak salah. Ya, aku mau tanya tentang pengalaman pribadi kalian yang kalian alami selama kuliah di luar negeri. Kita tahu study abroad itu mimpi anak sekarang. Maksudku banyak orang bermimpi pengen kuliah di sana dan mencoba. Apalagi beberapa kalian sebenarnya kalau boleh jujur, negara yang kalian pilih adalah negara-negara yang dimimpikan banyak orang. Spain, UK, kemudian Turki. Apa yang bisa kalian ambil dan apa yang bisa kalian pelajari dari pengalaman kalian belajar di negara kalian, di negara tujuan kalian masing-masing? Aku nggak mau nunjuk siapa dulu yang mau ngomong, silahkan. Jangan kelamaan tapi. Mungkin aku dulu deh. Silakan Ulil. Oke, jadi for your information, sebetulnya awalnya itu aku nggak milih Spain, Mas. Tapi milih Itali, dipisah karena mata kuliahnya itu tadi. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya harus pindah ke Spanyol, ke Granada. Yang awalnya itu aku mikirnya Granada ini kayak kota kecil gitu, mikirnya kayak kota di pinggir, kayak ibarat misal Klaten atau Boyolali gitu lah kalau di Indonesia. Ternyata ketika datang itu ramai banget dan kotanya besar dalam tanda kutip ya, besarnya itu besar karena di sana pernah ada banyak sekali peradaban yang tinggal di sana, ada banyak sekali kerajaan yang memperebutkan wilayah sana. Pokoknya wilayahnya tuh sangat kaya dengan budaya gitu. Terus kemudian kalau misal pengalaman personalnya, gini sih, ini ada kemungkinan gini aja deh, biar enak ceritanya. Jadi sebetulnya yang dialami itu, yang teman-teman bakal pelajari itu mungkin nggak hanya materi course-nya gitu. Tentu itu adalah satu bagian yang penting gitu ya, kita mengambil satu mata kuliah dan belajar. Tapi yang lebih banyak aku dapat sih kalau aku pribadi sebetulnya selama hidup di sana dan di daerah-daerah sekitar sana gitu. Misal sebagai satu contoh soal public transportation lah gitu. Jadi kalau misal di Spanyol dan di negara-negara di Eropa lain, di Belanda dan segala macam itu, kita mau kemana-mana itu bisa mengandalkan public transportation 100% gitu. Tentu dengan misal jalan kaki ke stasiunnya yang itu nggak jauh dan jalan pun juga nyaman banget gitu suasananya dan fasilitasnya, aksesibilitasnya. Jadi yang dipikirin untuk hidup itu bukan hanya kita aja yang dalam tanda kutip kebutuhannya penuh gitu, tapi teman-teman yang kebutuhannya khusus itu juga sangat diperhatikan dan itu terasa sangat beda banget kalau di Indonesia. Kita kalau misal di Indonesia itu rasanya kalau nggak punya motor, nggak punya mobil tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Dan itu ngasih inspirasi banget bahwa ternyata di tempat kita itu masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi untuk kita bisa hidup nyaman. Dan itu bukan hanya fasilitasnya aja ya, secara sistem gitu. Misal kalau aku mau vaksin sebagai orang luar negeri itu gampang gitu. Dan untuk mendapatkan akses banyak hal yang itu kebutuhan dasar itu juga nggak sesuai di Indonesia. Jadi ada banyak hal, ada banyak dunia yang kita lihat yang selama ini nggak kita lihat di Indonesia. Dan itu membuat kita punya wawasan bahwa kondisi yang kita alami di Indonesia sekarang ini bisa jadi belum ideal. Jadi ada kondisi ideal yang bisa kita upayakan bareng-bareng. Gitu sih kalau pengalaman pribadinya. Oke, menarik Ulil dan touchful banget ya, karena kamu bisa menangkap hal-hal yang sesensitif itu. Aku nangkap tentang concern kamu terhadap pelayanan publik dan bagaimana taraf hidup orang Indonesia bisa meningkat jauh melampaui mereka mungkin, karena kita punya potensi banyak di situ. Dan selain itu juga, sorry aku potong sedikit Mas. Ya, nggak apa-apa. Aku juga selain mengalami hal-hal yang besar-besar gitu, aku juga sebetulnya tersentuh dengan hal-hal kecil-kecil yang aku alami sehari-hari. Contoh, contoh kan aku tinggalnya di sana di sebuah asrama yang penghuninya Katolik semua, termasuk 6 orang temanku yang lain itu juga non-Muslim semua, yang mana di sana makanannya kita itu adalah haram gitu ya. Beneran nih makanannya haram. Cuma
karena aku udah ngasih tahu bahwa aku ada dietary khusus, nggak bisa makan babi dan segala macam. Jadi itu aku juga dapat perlakuan khusus gitu. Aku jadi dekat dengan chefnya gitu. Kalau misal ketemu lagi sarapan, ketemu nanti tanyain kamu lunch nggak gitu. Lunch makanya dimasakin yang masakan halal gitu. Nah, interaksi dengan orang-orang itu juga membuat merasa ternyata kita tuh jadi orang baik itu menyenangkan loh gitu. Kalau misalnya ada pilihan jadi orang baik itu ada, kenapa kita milih menjadi orang yang menyebalkan misalnya kayak gitu juga. Menarik. Terima kasih Ulil untuk share. Itu aku jadi insightful juga buat aku, kalau kita bisa milih jadi orang baik, kenapa jadi orang jahat. Mungkin Mer dulu. Ya, kalau pengalaman pribadi Mehar itu strugglingnya lebih ke bahasa. Jadi di sini bahasanya bahasa Turki sehari-hari orang lokal di sini, dan mereka kurang open kalau misalnya kita berbahasa Inggris gitu. Jadi itu mendorong Mehar untuk belajar bahasa Turki yang benar-benar dengan praktek gitu. Terus yang kedua, di sini Mehar merasa ini negara Muslim tapi kampus sekuler. Jadi justru Mehar merasa mempertahankan nilai-nilai Muslim Mehar di negara Muslim gitu. Jadi kayak misalnya nggak ada musola di dormitory, jarang ada masjid di kampus. Jadi yang Mehar ambil adalah kayak, oh Mehar diuji untuk menjadi seorang Muslim di sini gitu. Jadi kayak mencari tempat bersih pun untuk membuka sejadah itu cukup sulit gitu. Jadi ya seperti itu. Dan orang-orang di sini itu terutama di kampus Mehar itu sekulernya sekuler yang benar-benar dari akar. Jadi mereka benar-benar memperdebatkan kenapa kalian harus beragama, kenapa kalian harus capek-capek sholat. Jadi sering debat di kamar karena dua roommate Mehar adalah orang yang sekuler. Dan di situ Mehar kayak membuka artikel, kayak dia nanya kenapa sih babi haram, bukannya itu enak gini. Akhirnya Mehar membuka artikel, dan di situ Mehar membacakan bahwa di artikel itu yang membuat babi haram dan membuat Allah membuat kita untuk tidak makan itu karena ada cacing yang tidak bisa dimusnahkan gitu. Jadi harus searching hal-hal yang rasional gitu. Dan kemudian setelah itu juga ya kita sering berdebat juga tentang sholat, dan harus menjelaskan bukan tidak hanya kewajiban tapi juga sholat itu meditasi. Jadi di saat Mehar sholat, Mehar merasa tenang, dan itu udah menjadi kebutuhan gitu. Dan di situ dia mulai menghargai Mehar, karena di awal roommate Mehar itu tidak menghargai gitu loh, kayak kurang respect gitu, karena mereka sekuler asli gitu. Itu sih dua hal itu, bahasa dan mempertahankan siapa kita. Wow, berarti Mers mencoba mempertahankan identitas, karena memang di dunia postmod kan identity mulai kebingungan. Jadi yang Mer lakukan adalah menjaga itu dan representasi dari universitas dan negara kita, Indonesia dan Islam, Universitas Islam Indonesia. Itu keren banget. Semoga bisa dicontoh bagi banyak teman-teman di sini, bukan mengikuti tapi menghargai mereka, tapi tetap memegang identitas kita sebagai Muslim. Apri. Oke Mas, mungkin yang pertama kali aku pelajari di sana adalah value dari mereka. Jadi aku pernah diskusi sama salah satu tutor di sana, semacam asisten dosen, dan aku bilang bahwa mungkin aku agak kurang terbiasa untuk diskusi seperti ini, bertanya seperti ini. Aku lebih terbiasa untuk autodidak, dan aku pengen nunjukin kalau misalkan di depan dosen itu aku bisa loh jadi orang yang perfect, paham segala macam. Dan value yang dia berikan gini, kamu datang ke universitas ini bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk belajar. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk diskusi dengan orang lain, dan jangan takut untuk terlihat bodoh di depan teman-temanmu dan juga di depan dosenmu. Karena kalau kamu udah pintar ya udah ngapain kamu datang ke Sussex, seperti itu. Terus yang kedua yang benar-benar aku pahami bahwa yang namanya pertemanan, yang namanya relasi, yang namanya bonding itu merupakan satu hal yang penting yang harus kita miliki. Karena mungkin selama ini sebelum aku ISMA, jujur aku adalah orang yang ya udah teman segala macam itu urusan nanti, yang penting gimana aku bisa belajar dengan baik. Tapi selama ikut ISMA aku belajar loh bahwa pertemanan itu merupakan salah satu hal penting yang harus kita miliki dan harus kita kembangkan selama kita kuliah. Karena
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Mungkin bisa jadi kita posisinya di atas teman-teman yang lain, tapi bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang mereka posisinya di atas kita. Dan disitulah relasi itu sangat berperan penting. Makanya di sana aku coba untuk sebisa mungkin membangun relasi dengan teman-teman sesama ISMA, teman-teman yang S1 dari Indonesia tapi di Sussex, bukan lewat ISMA, S2, S3 dan lain-lain. Dan terakhir mungkin yang aku pelajari di sana adalah kita itu bisa hidup berdampingan dengan orang lain dan kita bisa men-challenge diri kita dengan budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan kadang yang ngebuat diri kita itu berubah itu bukan lingkungan kita, tapi diri kita yang kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena di sana kalau misalkan mau ngomongin tentang orang liberal, orang orang-orang yang mungkin kurang sesuai dengan value-nya dengan aku saat ini, itu banyak banget ketemuin di sana. Tapi aku sadar bahwa yang ngubah itu bukan mereka, tapi diriku. Dan aku bisa survive dalam waktu 3 bulan di sana, aku bisa survive mempertahankan identitasku karena aku tetap berpanduan pada identitas itu. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan mau daftar ISMA, nggak usah takut berubah identitas, berubah kepribadian. Karena yang ngubah itu bukan lingkungan teman-teman, tapi diri pribadi teman-teman sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, yang aku highlight dari Apri yang paling keren adalah universitas adalah tempat kalian belajar, learning process, bukan tempat orang-orang yang sudah tahu. Karena kalau kalian sudah tahu, kalian nggak di universitas. Karena itu banyak banget sindrom ya untuk pelajar kita di Indonesia yang dia terlalu malu untuk bertanya karena takut mocked by their friend, atau mungkin dia terlalu enggan bertanya karena dia takut terlihat bodoh. Jadi jangan pernah punya mindset kayak gitu. Sampai sekarang belum ada pertanyaan dan kita hampir di ujung. Ada satu hal Mas, aku pengen nambahin. Oh ya, silakan Ulin. Tadi Apri sempat menyebut soal bonding dan segala macam soal teman, dan yang aku sadari bahwa when it comes to keramahan, bonding itu orang Indonesia tuh juara banget. Jadi kan kita datangnya berkelompok ya, sementara kelompok ini tuh kita tuh belum kenal satu sama lain sebelumnya. Jadi benar-benar ketika kita datang itu baru kita ketemu tatap muka dan menjalani hari-hari. Tapi responnya orang-orang yang kenal kita, kayak misal dosen kita, teman-teman kita yang dari luar negeri, itu tuh ngelihat kita tuh kayak udah temenan lama banget gitu, karena emang grup kita itu bondingnya kuat banget gitu. Terus soal keramahan, jadi kita tuh kalau di Granada punya satu langganan warung kebab. Warung kebabnya itu yang jual orang Palestina. Jadi ini tuh udah kayak tiap hari bapak-bapak yang jual ini ngelihat kami gitu. Jadi ketika perpisahan itu sama bapak, jadi kita sebelum pulang datang rame-rame ke warung kebabnya itu, pelukan sama bapaknya, pamitan gitu. Jadi kayak meskipun hubungannya itu hanya penjual dan pembeli, tapi karena kita ramah dan kita suka basa-basi hahihi, yang itu kalau menurutku juga baik, itu kita bisa meninggalkan pesan yang dalam gitu. Sama juga dengan dosen-dosennya, kita jadi dekat banget, kayak ngobrolnya itu mengenai banyak hal gitu sih. Oke, menarik sekali, Ulil. Dan aku setuju karena keramah tamahan kita itu sebenarnya power kita, kekuatan kita, dan identitas kita sebagai orang Indonesia. Jadi jangan pernah berubah dan tetap seperti itu dan tetap rendah hati. Brian, mohon maaf sekali karena waktu kita sudah terbatas, karena akan aku highlight beberapa pernyataan sharing dari teman-teman sekarang tadi. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan terakhirnya nggak bisa dijawab. Yang pertama yang kalau siapkan adalah bahasa Inggris sedini mungkin, karena sertifikat bahasa biasanya umurnya panjang, jadi kalian harus siapkan itu. Kemudian tanyakan diri kalian, kenapa kalian mengikuti ISMA ini? Apa visi misi ke depan? Apa yang mau kalian lakukan? Apa implementasi atau manfaat untuk dirimu atau lingkunganmu? Kemudian yang ketiga adalah cari universitas yang relevan sama kursnya, sama background jurusan kalian, dan kalian coba apply. Sebisa mungkin buka komunikasi baik dengan awardee atau mungkin dengan IO di kantor, atau mungkin dengan fakultas untuk menanyakan konversi nilai dan segala macam. Selalu reach up sama orang-orang yang tahu dan berdiskusi. Semoga hari ini penuh manfaat untuk teman-teman yang mau mengikuti ISMA tahun ini. Selalu follow Instagram kami juga di io.uii, dan di situ banyak info yang akan kami share, termasuk salah satunya info ISMA
pembukaan ISMA. Aku mau menanyakan terakhir untuk teman-teman, pendek aja dari teman-teman masing-masing sebagai speaker. Kita tahu sekarang anak Indonesia banyak jatuh ke insecurity, ke sifat yang ngerasa tidak layak, ngerasa tidak mampu, ngerasa tidak siap, atau ngerasa bodoh, ngerasa apa. Saran kalian apa? Mungkin dari Merdu. The big advice untuk teman-teman yang ngerasa kayak gitu. Mencoba. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa insecure, terus kalian ingin masuk ISMA, mungkin dari semester-semester awal kalau misalnya ada volunteering apapun, ikuti, coba. Jadi jangan highlight kekurangannya, tapi highlight bahwa kalian dengan mencoba itu kalian belajar, gitu. Jadi mencoba, gitu. Mencoba dari Mer. Dari Ulil? Kalau dari aku sama sih, coba, karena apalagi ini spesifik di ISMA ya, banyak kasus yang anomali gitu. Aku bisa bilang sebetulnya kalau misal dibandingkan dengan teman-teman yang aku tahu, kualitasnya itu aku jauh di bawahnya, tapi ternyata yang opportunity bisa aku yang dapat, sementara teman-teman yang aku yakin bakal ngalahin aku tadi ternyata malah kesempatannya bukan di sini tapi di tempat lain. Jadi coba aja dulu, kita nggak pernah tahu seberapa kemampuan kita kalau misalnya kita nggak nyoba. Aku mau ngasih satu bocoran juga, jadi teman-teman nih kan mahasiswa UII, kalau misalnya kalian daftar ISMA dari UII, privilege banget. Kenapa? Karena universitas itu sangat suportif gitu, sangat membantu. Bahkan hal-hal yang teman-teman itu nggak kepikiran bakal dibantu itu dibantu gitu. Jadi teman-teman sangat bersyukur sekali mendaftar ISMA nanti dari UII. Gitu aja, kasih bocorannya itu aja. Jadi pasti bakal dibantu, nggak mungkin diterlantarkan. Terima kasih Ulil. Dan Apri, sang pria dari desa, silakan Apri. Sebenarnya udah di-highlight sih sama Mas Ade. Jangan takut untuk mencoba. Aku berprinsip seperti ini. Jangan takut untuk bermimpi. Karena tidak ada beda antara anak desa dan anak kota. Yang penting bagaimana usaha kita untuk mewujudkannya. Dan jangan insecure hanya karena saya anak desa, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan takut, coba aja dulu. Karena yang lagi ngomong sekarang ini anak desa nih, dari pelosok nih. Alhamdulillah udah ke UK. Dan saya yakin teman-teman dengan segala kelebihan teman-teman bisa kok mewujudkan mimpi teman-teman semua. Seperti itu. Amin. Terima kasih Apri. Tepuk tangan untuk ketiga speaker kita untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Aku sudah highlight juga tadi dan aku mau kasih quote satu dari Insinyur Soekarno yang bilang, mimpilah setinggi langit, ketika kau jatuh karena kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi semoga bintang-bintang kalian di ISMA ini nanti ya. Dan untuk event minggu depan, aku mau promosi sedikit, kita akan ngobrol sama teman-teman award di ICT yang berkuliah di Universitas Malaya dan Mapua University. Nanti ini suka duka mahasiswa yang kuliah di Malaysia maupun di Filipina. Kalau mau nanti dengar dan bergabung bisa ikut di Sabtu minggu depan tanggal 29 Januari 2022. Mungkin gitu aja dari aku. Lebih dan kurang mohon maaf, masalah teknis, pemilihan kata, gestur, dan segala macam. Kalau ada salah aku mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat dan bisa ketemu lagi di Jogja. Dan semoga kalian bisa lulus ISMA tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys, teman-teman. Thank you cerita-ceritanya. Thank you teman-teman. Thank you Mas. Bye.